Ingat saat kamu berkeliling dengan scooter board ini selama pelajaran olahraga? Atau lebih tepatnya saat tanganmu berkali-kali membentur pas berpegangan di gagangnya? Entah kenapa, skuter ini kayak sengaja didesain buat menyebabkan kerusakan jari sebanyak mungkin. Tapi ternyata, kita semua melewatkan kegunaan sebenarnya dari gagang yang ada di kedua sisi ini. Apa coba? Ini adalah pelindung tangan, sama sekali bukan gagang. Lengkung plastik di kedua sisi papan didesain untuk melindungi jari-jarimu dari benturan yang kita alami karena pemakaian yang salah. Nah, cara yang benar berpegangan adalah dengan menyelipkan tanganmu melalui lubang dan genggam papan itu sendiri. Dengan cara ini, kamu mencegah buku-buku jarimu membentur papan dan rintangan lain saat kamu bersenang-senang naik skuter berkeliling. Saat keluar dari kamar mandi dan membalut dirimu dengan jubah mandi yang nyaman, ke arah mana kamu harus mengikatnya? Ke sini kan? Dengan memasukkan seluruh ikat pinggang di semua talinya, diikat di sekeliling pinggangmu. Maksudku, begitulah cara kerja semua ikat pinggang. Ini pertanyaan tipuan ya? Yap, sebenarnya jubah mandi akan berfungsi lebih baik jika ditali seperti ini. Selipkan ikat pinggang melalui dua tali di bagian depan dan tarik dengan erat. Ini jauh lebih mudah untuk membalut dengan baik dan erat. Lihat tanda bagi ini. Pasti kamu belum pernah tahu apa arti dibalik desain yang jarang diketahui ini. Ini pecahan, tapi angka-angkanya diganti titik. Masuk akal banget kan? Kenapa kita nggak ada yang nyadar? Jika kamu belah alpukat tapi nggak terpakai semuanya, ada cara agar warnanya nggak berubah jadi coklat. Simpan alpukat dalam segelas air di dalam kulkas. Buah ini akan bertahan 2-3 hari lebih lama. Saat kamu bikin popcorn di microwave sebagai teman nonton dan mau menuangnya ke dalam mangkuk, stop dulu. Sebenarnya ada fitur berguna di kantong panggang microwave yang hampir nggak digunakan orang. Begitu semua biji popcorn meletup, akan ada lubang kecil di ujung kantong. Sebelum kamu robek lebih lebar, ketuk kantong dalam posisi terbalik dan kocok-kocok. Lubang ini didesain agar biji popcorn bandel yang nggak meletup jatuh keluar. Kocok-kocok agar semua biji itu keluar dan kamu akan memperoleh semangkuk popcorn sempurna. Tabir surya punya fitur tak dikenal yang berguna loh. Jika ada coretan spidol permanen di kulitmu serta sekaleng tabir surya semprot di dekatmu, semprotkan saja pada noda spidol dan gosok. Beres. Cara ini juga bisa bekerja di permukaan keras seperti ujung dapurmu. Jadi lain kali saat kamu salurkan bakat seni dengan spidol permanen di tempat yang nggak semestinya, kamu terlindungi. Jika baterai remote controlmu habis, ada fitur tersembunyi untuk menambah sedikit masa pakainya. Keluarkan baterai dan saling gosokkan kedua ujungnya. Ini akan membersihkan titik konektivitasnya dan memberi waktu bahan-bahan kimia di dalamnya untuk menyebar kembali. Ini berarti kamu punya lebih banyak waktu untuk pergi ke toko dan beli baterai. Mendongaklah. Kamu lihat kipas di langit-langitmu? Oke, kalau nggak punya nggak apa-apa, bayangin aja kamu punya. Nah, kipas ini punya fitur tersembunyi yang mungkin nggak kamu tahu. Ini bisa berupa saklar di kipas itu sendiri atau tombol di remote controlnya. Tapi, kebanyakan kipas angin bisa berubah arah putarannya. Dan ada alasan kenapa kamu benar-benar menginginkan itu. Di musim dingin, kamu ingin kipasmu berputar searah jarum jam, yang mendorong semua udara panas dari langit-langit turun. Di musim panas, kamu ingin kipasmu berputar berlawanan dengan arah jarum jam untuk menarik semua udara sejuk di sekitar lantai agar beredar di seluruh ruangan. Yang berikut ini penting banget. Mungkin microwave-mu punya mode senyap. Ya betul, pas manasin burrito jam 3 pagi, jarimu nggak perlu nungguin di atas tombol agar bisa mematikannya sedetik sebelum timer berbunyi. Tergantung pada mereknya, tapi dengan menekan dan menahan angka 0 atau 1, kamu pasti bisa mengaktifkan mode senyapnya. Sekarang, kamu bisa memakai microwave kapanpun sepuas hatimu. Pengganjal pintu berpegas di papan bawah pintumu yang berbunyi boing itu bukan cuma ganjal pintu. Sebenarnya ini juga penahan. Dengan memegangi ganjal itu dan membuka pintu di atasnya, pegas akan mengunci bagian bawah pintu hingga tetap terbuka. Ya, kita semua telah melewatkan fitur itu. Apa kamu tahu kalau selama ini keliru memakai sepatu larimu? Nah, ada lubang tali kecil bagian paling belakang yang disebut heel lock. Bisa kamu tebak apa fungsinya? Ya, mengunci tumitmu. Dengan begitu, tumitmu nggak akan bergeser-geser hingga lecet atau kaos kakimu jadi melorot. Yang rasanya paling nggak enak kan? Jadi, yang harus kamu lakukan adalah menyusupkan masing-masing tali di lubang pengunci itu hingga membentuk lengkungan kecil. Lalu tali yang berlawanan masuk ke dalam sosok tali itu. Ikat erat tali sepatumu seperti biasa dan wah, tumitmu aman.
Omong-omong tentang tali sepatu, jika tanpa sengaja kamu mengikatnya begitu erat hingga dengan ototmu yang luar biasa pun tetap nggak bisa diurai, ada bahan kue biasa dengan fitur tersembunyi yang bisa membantu. Ya, kamu nggak salah dengar kok, bahan kue. Tepung maizena bisa bikin kuahmu lebih kental atau bisa untuk mengurai simpul mati. Serbaguna banget, taburkan saja tepung maizena di atas simpul apapun, lumuri seluruhnya, dan tali itu akan bebas bergeser dengan mudah. Ini berlaku pada kalung, tali, benang, dan sebagainya. Tapi sayangnya, nggak bisa mengatasi simpul di ototmu. Tapi hey, bisa selalu kamu coba kok. Oh, apa kamu memakai cincin temanmu tanpa mikir kalau tangannya jauh lebih kecil dibanding tanganmu? Dan sekarang cincin itu macet? Cukup ambil sebotol Windex, kawan. Yap, tentu Windex membersihkan jendelamu, tapi juga punya bakat rahasia kecil melepas cincin yang macet. Dengan sedikit semprotan Windex, perhiasan itu akan langsung bisa dilepas. Keren kan? Kenapa nggak pernah ada yang ngajarin kita hal itu? Katakan, kamu lagi menulis sesuatu dengan pensil, misalnya saat ujian, tapi ups, kamu lupa bawa karet penghapus. Anehnya, kamu nggak lupa bawa roti ke ruang tes. Jadi, kamu punya roti yang kamu butuhkan untuk menghapus jawaban keliru yang baru kamu tulis. Gulung roti dengan kuat sampai teksturnya paling menyerupai, ya, penghapus. Terus, pakai aja. Hapus seperti biasa. Kenapa pembuat roti merahasiakan ini dari kita? Ini kan bisa berguna di banyak situasi saat aku bawa roti ke ujian sekolahku. Jika kamu pakai jaket kulit, pertama-tama kamu keren. Kedua, kemungkinan kamu melewatkan satu fitur tersembunyi yang sebenarnya nggak begitu tersembunyi dan ada di depan mata. Tali di atas bahu jaketmu bukan cuma buat dekorasi loh. Jika kamu buka kancingnya pas menyandang tali tas, kamu bisa menutupnya lagi di atas tali tasmu hingga menguncinya di tempat. Sebanyak apapun kamu melakukan jumping jack, jungkir balik, atau putaran kepala breakdance, tasmu akan tetap di tempat. Jika kamu ingin membungkus makanan sisa, aluminium foil sangat berguna. Tapi, aluminium foil juga punya tempat di ruang penatumu karena kegunaan rahasianya. Bayangin kamu kehabisan tisu pewangi laundry, pakaianmu keluar dari pengering penuh dengan listrik statis, hingga bikin rambutmu berdiri tegak, kayak rambut ilmuwan jahat dalam film kartun. Inilah yang harus kamu lakukan. Remas 2 lembar aluminium foil menjadi bola padat. Masukkan kembali pakaianmu ke dalam pengering dengan kedua bola itu, dan putar sekali lagi. Pakaianmu akan keluar dalam keadaan bebas listrik statis. Setelah kamu rebus, telur terendam di air panas. Malah, sebagian orang bilang panas mendidih. Gimana cara kamu mengeluarkannya dengan mudah tanpa memasukkan tanganmu? Pakai kocokan telur. Dorong kocokan di atasnya, dan telur akan masuk ke dalam anyaman kawat kocokan. Sekarang, kamu bisa menariknya dengan mudah dan nyaman. Warna penjepit roti sebenarnya mengungkap rahasia kecil. Warna itu ngasih tahu kamu hari apa roti itu dikemas. Biru artinya Senin, coklat artinya Kamis, dan putih artinya Jumat. Ya, itu bukan warna acak. Dan kebanyakan merek roti mengikuti sistem yang sama karena ada satu perusahaan yang memasok banyak penjepit ini. Jadi, saat memilih roti terbaik, kamu bisa mengukur kesegarannya melalui warna penjepitnya. Kamu pernah kepikiran soal rahasia mengejutkan dalam kehidupan sehari-hari di planet kita nggak? Misalnya soal pintu kecil di mesin cuci atau lubang kecil di jendela pesawat. Oh, kamu masih bingung? Makanya simak terus videonya ya, biar kamu nggak penasaran lagi. Kamu pasti pernah ngeliat laci di dasar oven kayak gini kan? Mungkin kamu nggak begitu merhatiin fungsinya dan cuma memakainya buat naruh alat masak. Meskipun bisa dipakai untuk naruh panci dan wajan, laci ini juga punya fungsi lain loh. Jadi sebaiknya pakai aja laci di bawah oven untuk manasin makanan sebelum dihidangkan. Genius! Nah, kamu pernah merhatiin pintu kecil di kebanyakan mesin cuci model ini nggak? Pintu ini biasanya berfungsi sebagai perangkap pembuangan. Dan disinilah semua benda yang kita cuci bercampur dengan jeans dan jaket. Jadi fungsinya seperti pengumpul benda kecil. Pintu kecil ini bisa mencegah benda kecil tadi masuk ke pipa utama, kemudian menyumbatnya. Dengan begini, kita bisa menghemat biaya perawatan mesin cuci. Siapa sih yang belum pernah kebingungan saat harus menakar jumlah pasta yang pas untuk satu porsi? Nah, sebagai solusinya, pakai aja lubang di tengah sendok pasta. Lubang ini sebetulnya dibuat untuk menakar jumlah pasta kering yang diperlukan dalam satu porsi. Tapi kalau kamu mau nyoba masukin pasta yang udah dimasak, ya udah, cobain aja. Kali aja berhasil kan?
Tutup pulpen yang diberi lubang, fungsinya buat apa ya? Mungkin itu cuma fitur desain untuk mengatur tekanan udara? Ternyata lubang ini punya fungsi yang jauh lebih simpel dan penting, yaitu untuk mengurangi risiko tercekik. Banyak orang hobi banget menggigit tutup pulpen, dan lubang kecil ini bisa mencegah insiden tercekik kalau tutupnya ketelan, kemudian nyangkut di tenggorokan. Kalau kamu suka masak-masak, ada rahasia mantul yang selama ini ada di dekatmu tuh. Lihat panci ini dan pegangannya deh, ada lubangnya kan? Ternyata, lubang ini dibuat sebagai tempat sendok saat kamu lagi masak. Daripada ngotorin kompor dan lantai dapurmu sendiri, mending taruh aja sendoknya di lubang ini. Dan biarin kuah masakanmu netes lagi ke dalam panci. Wuhuu! Masih soal barang sehari-hari nih. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan, dan bahan ini bisa bikin kenopnya terbebas dari kuman secara alami. Nggak seperti bahan plastik, kenop kuningan mampu mendisinfeksi sendiri tanpa harus dibersihin. Mantap! Bagian ujung meteran juga punya lubang kecil, dan kamu bisa ngeliat lubang ini di bagian logam yang perlu ditarik saat kamu mau menggunakan meteran. Lubang ini sebetulnya sebesar paku biasa dan dibuat agar kita bisa memasangnya pada paku saat meterannya ditarik. Wah, jadi pengen nyobain sendiri? Batas tepi di buku tulis dibuat untuk melindungi catatan dari tikus. Pastinya si tikus nggak lagi nyari contekan PR matematika dari pemilik buku sih. Tapi manusia di zaman dulu pernah hidup berdekatan dengan tikus dan mencit. Keduanya suka ngerusakin kertas. Jadi agar informasinya nggak hilang, buku mulai diberi batas tepi. Dengan begini, tulisannya tetap berada di tengah halaman dan nggak digerogoti si pengerat. Mungkin dari sinilah istilah mencerna informasi didapatkan. Tapi gimana dengan lubang kecil di jendela pesawat ya? Fungsinya sangat penting untuk mengatur tekanan udara di dalam kabin. Dengan kata lain, lubang ini membantu pesawat tetap mengudara. Wah, tanggung jawabnya nggak main-main kan? Meja lipat di kursi pesawat menjadi tempat yang paling banyak dihinggapi kuman di seisi kabin. Penelitian menunjukkan, meja tersebut dihinggapi kuman sampai 8 kali lipat dari tombol penyiram kloset. Kamu mau nggak ngelihat bagian dalam pesawat komersial yang bodinya udah dibelah? Jadi tampilannya kurang lebih kayak gini. Deretan kursi ada di sebelah atas dan semua barang lain harus ditaruh di bawah seperti bagasi penumpang, perlengkapan darurat, suku cadang sistem sayap, dan sebagainya. Selanjutnya ada bola bowling. Tiba-tiba udah nyampe ke bola bowling aja nih. Nah, kira-kira bagian dalamnya kayak apa ya? Kalau dipotong jadi 2, bola bowling profesional akan kelihatan familiar. Coba deh amati lebih dekat lagi. Udah kelihatan belum? Kayak logo lampu sisi terang kan? Tapi bola bowling profesional nggak sama kayak bola bowling biasa. Bola ini didesain agar geraknya lebih mulus. Bahkan di bagian dalamnya ada mekanisme yang sangat rumit. Bola bowling profesional dibuat agar para pemainnya mendapat lebih banyak strike. Beratnya juga didesain supaya bisa diproyeksikan ke dalam saat menggelinding di jalur bowling. Sehingga bola ini akan lebih sulit masuk ke samping jalur. Oke, kita lihat juga bagian dalam bola bisbol ya. Agar desainnya ringan dan aerodinamis, produsen bola bisbol menggunakan berbagai jenis lapisan. Di bagian yang paling dalam, ada inti gabus yang diselubungi karet hitam. Lalu ada lapisan karet merah dan 2-3 lapis benang wol berselang-seling. Selanjutnya ada penutup karet putih yang terlihat dari luar. Lalu di sampingnya ada jahitan warna merah yang nyatuin semua lapisannya. Apa jadinya ya kalau kita punya penglihatan sinar X sampai bisa ngelihat ke dalam tulang manusia? Pasti nyeramin. Tapi yang paling menarik perhatian justru bentuk mirip sarang laba-laba di tengah-tengah tulang. Realitanya, di dalam tulang kita ada struktur saraf yang sangat padat dan kompleks. Keren kan? Aku punya tebakan buat kamu nih. Benda apa yang bentuknya bulat bisa ditemukan di dekat laut dan kelihatan mirip pemandangan Museum Guggenheim di kota New York dari udara.
Kalau kamu nebak cangkang Nautilus, berarti jawabanmu benar. Nautilus adalah sejenis kerang yang cangkangnya bisa dijumpai di banyak toko souvenir di dekat pantai. Cangkang Nautilus terdiri dari 2 lapisan. Lapisan putih mat terdapat di bagian luar dan lapisan putih terangnya di bagian dalam. Kalau kamu membelah Nautilus jadi 2, tampilannya kelihatan mirip banget dengan bagian dalam Museum Guggenheim. Daun lidah buaya punya efek ampuh yang bisa menyembuhkan dan menghidrasi tubuh. Tapi kalau kamu mengamati bagian dalamnya, akan terlihat bentuk yang cantik dan estetik. Wah, panen jelly sampai melimpah ruah pasti seru tuh. Wadah pasta gigi kelihatannya cuma biasa-biasa aja kan? Tapi setelah kamu ngebuka wadahnya yang berisi pasta warna-warni, pasti kamu akan berubah pikiran. Bahkan ada yang berspekulasi, bagian dalam wadah pasta gigi punya sejumlah sekat agar garis warnanya nggak saling kecampur. Tapi setelah wadahnya dibelah jadi 2, bagian dalamnya nggak ada sekat sama sekali. Padahal di balik pembuatan pasta gigi yang bergaris-garis ini, ada banyak penjelasan sainsnya. Menurut seorang spesialis, semua garis warna pasta gigi harus punya sifat fisika yang sama. Dengan begini, semua warnanya nggak saling kecampur secara alami. Dan setelah wadahnya dirobek hingga ngebuka, bentuk dalamnya akan kelihatan mirip potongan pizza warna-warni. Di lemari pakaianmu ada hanger berbahan kayu nggak? Biasanya hanger ini terbuat dari kayu cedar yang berfungsi sebagai pengusir ngengat alami. Jadi sebetulnya hanger cedar bisa melindungi pakaianmu dari serangan ngengat. Bagi sebagian orang, eyeliner harus mereka pakai setiap hari. Tapi di zaman Mesir kuno, eyeliner kohl dipakai oleh pria dan wanita untuk melindungi mata mereka dari sengatan matahari. Bagus ya, orang Mesir udah mikirin soal kayak ini sejak dulu, keren sih. Biasanya kita memakai sandaran kepala untuk nyenderin kepala dong. Tapi nggak cuma itu aja loh, sandaran kepala di kursi mobil ternyata gampang dilepas dan bisa dipakai untuk mecahin kaca jendela dalam kondisi darurat. Trik yang satu ini cuma diketahui oleh segelintir orang. Kamu pasti terbiasa naruh keset kaki dalam posisi horizontal seperti kebanyakan orang kan? Tapi fungsinya kan buat nyerap kotoran dari alas sepatu sebelum kamu masuk rumah. Nah, agar fungsi ini bisa berjalan dengan baik, taruh aja kesetmu secara vertikal. Dengan begini, langkah kakimu akan lebih banyak dilapisi keset sebelum kamu memasuki rumah. Yang terakhir ini juga penting. Kemungkinan besar kamu udah pakai vacuum cleaner untuk ngebersihin rumahmu dengan cara yang salah. Kebanyakan orang cuma menyedot debu lantai dan karpet dengan satu arah atau menggerakkan sikatnya maju mundur beberapa kali agar debunya keluar. Padahal menurut para profesional kebersihan, sebaiknya sedot debunya dalam posisi lurus. Terlebih dulu, kamu perlu maju hingga di ujung karpet. Lalu tepuk karpetnya ke atas dan balik lagi ke baris yang sama. Selanjutnya, kumpulin debu yang belum terkumpulkan dalam sapuan pertama. Tapi ada cara yang lebih ampuh sih. Gak usah dibersihin, nanti juga kotor lagi. Ban roda pendaratan nggak pecah karena dirancang untuk beban yang 4-5 kali lebih besar daripada saat mendarat. Rodanya sendiri mungkin patah, tapi bannya nggak akan pecah. Tips yang dibuat berdasarkan psikologi orang ini bisa ngebantu kamu milih antrean tercepat di bandara. Kalau ada beberapa antrean di tempat check-in, pilih yang kiri ya. Dengan memilih ini, kamu akan lebih cepat sampai ke meja check-in. Kebanyakan orang dominan tangan kanan dan gak sadar milih sisi kanan. Kulit kamu biasanya agak kering waktu di pesawat. Ini karena tingkat kelembapan yang rendah di kabin bawa pelembab untuk menjaga kulit tetap terhidrasi sewaktu di pesawat. Kamu tahu pilot pesawat selalu makan hidangan yang beda sebelum terbang? Dengan begini, kalau salah satu dari mereka keracunan makanan, satu lagi masih bisa mengemudikan pesawat. Meja lipat pesawat termasuk permukaan terkotor di kabin. Jadi kamu harus sering-sering cuci tangan ya. Bersihkan juga meja itu dengan tisu basah antibakteri untuk membasmi semua bakteri di sana.
Kalau kamu duduk di kursi lorong, kamu bisa punya ruang lebih lega untuk meregangkan kaki. Tekan aja tombol di sisi bawah sandaran tangan paling luar. Ini menaikkan sandaran tangan, jadi memberi ruang untuk kaki. Dan sandaran tangannya nggak akan nusuk-nusuk di samping kamu. Ini alasan lampu di kabin dimatikan. Penumpang harus terbiasa dengan keadaan gelap kalau pendaratan darurat terjadi malam-malam. Kalau begini, mata jadi udah terbiasa sama gelap kan? Nah, hal itu bikin evakuasi lebih gampang. Awak kabin meminta kamu membuka penutup jendela supaya mereka bisa melihat keadaan di luar. Dengan begini, mereka bisa memilih cara terbaik untuk mengevakuasi penumpang dalam keadaan darurat. Hampir semua pesawat penumpang berwarna putih karena warna ini memantulkan sinar matahari dengan baik dan mencegah pesawat memanas. Ada satu lagi nih alasannya, cat putih lebih murah. Pekerja dan teknisi juga bisa gampang melihat kerusakan di permukaan yang berwarna putih. Jangan bikin keputusan penting waktu di dalam pesawat deh. Otak kamu kekurangan oksigen pada ketinggian itu, ini berpengaruh buruk pada fungsi otak. Permen karet, permen keras, dan mint bisa membantu mengatasi telinga yang berdengung waktu pesawat lagi lepas landas dan mendarat. Bukan karena permennya sih, sebenarnya itu berkat proses menelan. Menguap juga bisa ngebantu loh. Nah, permen karet bisa ngebantu menghilangkan napas nggak sedap akibat udara tipis di ketinggian yang menguras kelembapan dari tubuh. Udara kering bisa bikin badan kamu kayak mau pilek. Udara di kabin bikin hidung dan tenggorokan kamu kering, mirip-mirip gejala pilek. Gejala ini biasanya hilang begitu kamu mendarat. Air yang mereka pakai untuk bikin kopi dan teh di pesawat nggak selalu bersih. Iya sih, banyak perusahaan pakai filter air yang sangat bagus sekarang, tapi tetap aja, mending minta air botolan aja deh kalau haus. Segitiga kecil di dinding pesawat di atas kursi sangat penting untuk awak kabin. Segitiga ini nandain jendela yang harus kamu tengok untuk melihat indikator berkedip. Indikator ini menandakan penarikan roda pendaratan dan penutupan sirip sayap. Kalau pilot nemu masalah, awak kabin bakal lari ke jendela itu untuk memeriksa apa yang terjadi. Tapi buat penumpang, ini cuma tempat terbaik untuk berfoto karena kamu bisa melihat sayapnya dengan sempurna. Pilih kursi di tengah kabin pas di atas sayap kalau kamu mabuk udara. Area ini lebih stabil dan gak begitu berguncang waktu terjadi turbulensi. Kalau kamu gugup selama penerbangan, lakukan latihan fisik gak lama sebelum naik pesawat. Sedikit olahraga bisa ngebantu menurunkan stres dan membuat tubuh melepaskan endorfin yang merupakan hormon bahagia. Aktivitas fisik ini menebus berjam-jam yang kamu habiskan saat duduk di pesawat. Turbin berada di bawah sayap karena opsi ini bikin merawat mesin menjadi lebih murah, cepat, dan mudah. Dulu, mesin pesawat ada di ekor, memperbaikinya butuh peralatan mahal dan waktu lebih lama. Saat mereka memasang mesin di bawah sayap, harga tiket jadi turun. Coba deh bayangin kamu lagi naik balon udara. Kamu ngelihat sistem pembakaran yang dipasang di bagian bawah karet tabung atau envelope. Karet tabung itu memanaskan udara di dalam yang akhirnya bikin balon mengapung. Nah, turbulensi sama kayak udara panas itu, tapi alami. Waktu udara memanas, pesawat naik. Waktu udara mendingin, pesawat turun. Penumpang jadi kayak lagi naik roller coaster. Arus udara panas yang ditinggalkan pesawat lain juga bisa menjadi penyebab turbulensi. Itu wajar di kebanyakan penerbangan, tapi biasanya turbulensinya kecil dan gak dirasakan penumpang. Kamu tahu pesawat bisa terbang bahkan setelah satu mesinnya mati? Pilot bisa mengatasi situasi darurat itu dan mendaratkan pesawat dengan aman. Penumpang mungkin bakal merasa agak miring selama penerbangan, tapi seringnya mereka bahkan nggak tahu pesawat itu terbang cuma dengan satu mesin. Mata mendapat oksigen langsung dari udara, bukan dari darah, jadi mata bisa terasa kering selama penerbangan. Masukkan obat tetes mata ke tas kamu, obat mata bisa bermanfaat kalau mata kamu kering. Membawa banyak cairan ke pesawat jelas dilarang karena beberapa zat berbahaya bisa dengan mudah larut dalam air. Kalau pesawat harus mendarat di air, sayapnya bisa jadi bantalan penyelamat. Tangki bahan bakar yang kosong juga ngebantu pesawat mengapung
Ngomong-ngomong, pesawat bisa mengapung selama 10 menit sampai 1 jam sebelum tenggelam. Hal ini bergantung pada model, kondisi cuaca, dan kemampuan pilot. Awak kabin yang menyambut kamu dengan senyuman di pintu masuk pesawat biasanya naruh tangan mereka di belakang. Mereka lagi menghitung orang yang masuk ke pesawat untuk mastiin semua penumpang udah naik. Terlepas dari kata orang tentang makanan di pesawat, sebenarnya rasanya lumayan kok. Masalahnya terletak di indera pengecap kamu. Lidah kamu jadi lemah karena udara di kabin memang bikin mulut kering, indera penciuman juga jadi tumpul, makanya maskapai ngasih banyak bumbu dan garam pada makanan mereka. Emang bener rambut tumbuh lebih cepat waktu kita naik pesawat? Nggak juga Ilmuwan belum bisa ngebuktiin ini. Mitos ini muncul di awal abad ke-20 waktu beberapa penumpang menyadari pangkal janggut mereka memanjang selama penerbangan. Wajar kok kalau kepala kita sakit saat terbang, terutama setelah lepas landas. Kamu mencapai ketinggian yang melebihi Gunung Everest kira-kira dalam 10 menit. Perubahan ini terjadi terlalu cepat sampai badan nggak bisa menyesuaikan. Sabuk pengaman di pesawat membentang di perut biar kamu nggak terbanting ke langit-langit saat terjadi turbulensi. Saat turbulensi, pesawat mulai naik dan turun, sabuk pengaman pinggang menahan kamu di kursi dengan aman. Sementara itu, sabuk pengaman di mobil melindungi orang dari benturan horizontal. Pesawat punya perlindungan khusus dari petir, meskipun pesawat disambar petir, penumpang nggak akan ngerasain itu. Pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan arus listrik, tapi mencegahnya masuk ke pesawat. Elektronik dan tangki bahan bakar juga punya perlindungan ekstra. Kursi pesawat sangat nggak nyaman karena maskapai nyoba masukin jumlah maksimum penumpang ke pesawat, makanya kursinya jadi berdesakan. 2 baris tambahan berarti 12 penumpang lagi. Maskapai juga bikin kursi penumpang lebih ringan untuk menghemat biaya bahan bakar. Beban tambahan yang kelihatannya nggak seberapa ini bisa merogoh puluhan juta rupiah. Ngomong-ngomong, kursi pesawat punya lapisan tahan api. Lapisan ini diperlukan untuk mencegah api menyebar jika terjadi kecelakaan. Petugas bandara menyerahkan tas yang nggak diambil ke pusat khusus. Kalau pemiliknya nggak datang dalam 3 bulan, tas itu akan dijual di toko khusus. Dulu kamu nggak bisa nyalain ponsel di pesawat karena ponsel berbahaya banget untuk navigasi kan? Sinyal radio ponsel bisa mengganggu pengaturan di kelistrikan pesawat. Masker oksigen jatuh bukan cuma saat ada turbulensi kencang, tapi juga saat tekanan udara di dalam kabin berubah drastis. Penumpang baik-baik aja kalau memakai masker oksigen, tapi kejadian-kejadian itu dianggap situasi darurat. Dan pilot berusaha untuk cepat-cepat turun ke ketinggian aman supaya penumpang bisa bernapas tanpa masker oksigen. Pekerja konstruksi dan perbaikan jalan biasanya berpakaian oranye cerah karena warna ini gampang dilihat saat cuaca buruk. Oranye cerah juga efektif digunakan untuk menarik perhatian dan ngasih peringatan. Makanya wajar banget kan kalau kebanyakan jaket pelampung dan kerucut lalu lintas juga berwarna oranye. Tanda stop berbentuk segi 8 agar para pengemudi gampang melihatnya meski dari belakang. Bahkan sebelum terbuat dari bahan reflektif, bentuk ini bisa membantu mereka untuk ngebedain tanda stop dengan rambu lain di malam hari. Pita penggaduh di tepi jalan bisa ngingetin para pengemudi yang mulai ngantuk untuk tetap waspada. Saat roda mobil melindas pita ini, suara dan getarannya berfungsi seperti jam beker. Selang bahan bakar di pom bensin dilengkapi dengan kunci magnet. Kunci ini bisa ngebantu banget kalau ada orang ceroboh lupa ngelepas selang dari mobil. Kalau hal ini sampai terjadi, kunci magnet tadi akan lepas sendiri. Bensin kelihatan warna-warni di atas air karena bahan ini nggak bisa nyampur dengan air. Makanya bensin ngebentuk membran tipis di permukaan air. Saat terkena cahaya, bensin dan airnya akan terlihat mirip pelangi. Jerigen bergagang 3 lebih gampang dibawa oleh 2 orang dan bisa mendistribusikan bahan bakar di dalamnya secara merata. Tapi jerigen bensin biasanya punya 2 lubang sih. Kedua lubang ini harus dibuka saat kamu ngisiin bensin. Dan saluran udara ini bisa bikin bensinnya nggak nyecer kemana-mana. Nggak perlu lagi ngeborosin bensin kan? Kebanyakan jerigen bensin punya 2 lubang yang diberi tutup. Satu lubang berukuran besar dan satunya lagi lebih kecil.
Kamu perlu ngebuka tutup lubang yang kecil sebelum ngisiin bensin melalui lubang besar. Dengan begini alirannya akan lebih lancar dan bajumu bisa tetap bersih. Fitur kecil lain yang sering meluput dari perhatian kita adalah ujung lancip ditutup salep. Kebanyakan tube diberi lapisan plastik atau foil, dan kamu nggak perlu repot-repot membukanya dengan kuku kok. Ujung lancip ini bisa dipakai untuk ngebuka segel foil yang terpasang kuat. Kombinasi obeng dan kunci pas bisa dipakai untuk menambah torsi. Pasang aja kunci pasmu pada gagang obeng untuk menghemat tenaga. Kamu juga akan bisa menjangkau area sulit cuma dengan trik simpel ini. Kamera CCTV sering dipasang di berbagai toko, bank, dan rumah sakit untuk memantau keadaan. Kalau ada yang mencurigakan, pihak terkait bisa menghubungi polisi atau tim penyelamat. Kamera ini emang ngebantu banget di banyak kasus. Tapi kenapa ya di atas pesawat malah nggak ada kamera CCTV? Kondisi di dalam kabin udah diatur oleh para kru, dan mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau terjadi hal-hal serius. Orang-orang di atas pesawat juga nggak bisa kabur saat si burung besi masih mengudara. Jadi, peran kamera selama penerbangan nggak begitu signifikan. Idealnya, para penumpang ngasih tahu langsung kondisi mereka setelah penerbangannya berakhir, bukan malah dengan rekaman kamera. Jadi pemasangan kamera yang kurang bermanfaat malah akan ngeborosin biaya. Air sangat efektif untuk dipakai bersih-bersih karena molekulnya berbentuk segitiga. Kamu masih ingat kan kalau air terdiri dari satu atom oksigen dan 2 hidrogen? Molekul kayak gini punya muatan yang saling berlawanan seperti magnet. Makanya, air gampang banget nempel ke molekul lain, termasuk juga molekul pada kotoran. Rumah pribadi biasanya beratap segitiga untuk memudahkan tetesan hujan dan berbagai kotoran jatuh ke tanah. Kalau atapnya nggak miring, kotoran tadi bisa numpuk hingga rumahnya tiba-tiba ambruk. Saat terjadi badai, awan di langit akan berubah menjadi gelap. Tapi itu cuma ilusi kok. Awan tipis yang terbentuk di cuaca cerah lebih gampang ditembus cahaya. Spektrum cahayanya juga lebih menyebar. Makanya kita ngelihat awan seakan-akan berwarna putih. Tapi kalau gumpalannya semakin tebal, kandungan butir airnya juga lebih banyak, sehingga lebih sulit tertembus cahaya dan warnanya semakin gelap. Kenop pintu yang bagus biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau campuran tembaga. Jenis logam ini punya efek antibakteri yang bisa membuat penyebaran bakteri berlangsung lebih lambat. Bahan ini juga mampu menghalau bakteri cuma dalam hitungan jam. Tetap aja sih, kita perlu cuci tangan setelah megang kenop pintu. Berlian punya bentuk super simetris agar kinclongnya lebih hakiki. Sebetulnya sih, batu mulia ini nggak kelihatan begitu wah sebelum diproses. Bentuk cantiknya baru akan terpancar setelah melewati banyak proses. Kebanyakan berlian berbentuk bulat dengan sudut agak lancip biar kinclongnya terpampang nyata saat disinari cahaya matahari. Kenapa ya colokan listrik punya 2 lubang? Lubang di sebelah kiri bersifat netral dan yang kanan lebih panas. Nah, kalau ada lubang tambahan di bagian bawah kayak gini, fungsinya sebagai arde. Listrik perlu mengalir melalui rangkaian, jadi arusnya akan mengalir dari lubang panas melalui perangkat elektronik lalu masuk ke lubang netral. Kamu tahu kan fungsi saku kecil di celana jeans? Orang dulu sering menggunakan arloji saku, dan saku kecil ini dipakai untuk naruh arloji. Di zaman now, kita jarang pakai arloji kayak gini kan, tapi saku kecilnya masih ada. Sebagai gantinya, kita bisa naruh benda kecil seperti cincin di dalam situ. Di London, ada tiang yang mirip banget kayak lampu jalan, tapi tanpa bohlam. Tiang ini dinamakan dengan steam pipe, dan sekarang udah nggak dipakai lagi di abad ke-19. Steam pipe sangat berguna untuk nyalurin udara dan gas berbau busuk, sehingga bisa mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Kebanyakan gunting dapur punya gerigi di sela-sela gagangnya, jadi bentuknya mirip kayak tang. Bagian ini bisa dipakai untuk kupas kulit kacang, cangkang kepiting, dan benda keras lain. Kamu juga bisa ngebuka toples dan tutup botol dengan alat yang sama. Mau motongin bumbu kecil pakai gunting ini? Bisa banget.
Bahan kulit bisa kelihatan kusam karena permukaannya dipenuhi goresan dan serpihan kecil. Cahaya matahari yang datang jadi lebih menyebar dan menimpa bagian ini. Coba deh olesi sepatumu dengan lapisan lilin, biar celah kecilnya lebih rata. Dengan begini, permukaan sepatumu jadi lebih licin dan kinclong saat terkena cahaya. Stabilo diberi tinta fluoresen semi-transparan yang bisa berpendar dalam cahaya redup. Kebanyakan stabilo berwarna kuning dan hijau muda, karena warna ini nggak akan menghalangi penglihatan kita saat teksnya difotokopi hitam putih. Di mesin fotokopi, warna kuning dan hijau muda kelihatan sangat pucat, sehingga nggak akan ikut ke fotokopi. Magnet berbentuk tapal kuda bisa menambah kekuatan magnet. Warnanya juga ngaruh loh. Bagian birunya adalah kutub selatan, dan merahnya kutub utara. Kedua kutub ini saling simultan untuk menambah gaya tarik-menariknya. Lubang seukuran koin di pintu lift sebetulnya dipakai untuk lubang kunci. Kalau pintunya macet, operator bisa membukanya secara manual. Mereka cuma perlu memasukkan kunci khusus. Lubang kecil di jendela pesawat berfungsi sebagai penyeimbang tekanan udara. Jendela pesawat terdiri dari 3 lapisan. Panel luarnya yang sangat kokoh bisa menahan perbedaan tekanan saat lepas landas dan pendaratan. Tapi panel dalamnya cuma terbuat dari bahan yang lebih murah dan fungsinya untuk mencegah potensi kerusakan jendela. Nah, lubang kecil tadi berada di panel tengah. Selain menyeimbangin tekanan di dalam kabin, lubang ini juga mencegah kabut pada jendela. Sikat eskalator berfungsi sebagai pengaman. Sikat ini bisa bikin kamu supaya nggak dekat-dekat dengan tepi eskalator. Dengan begini, pakaianmu nggak akan nyangkut di sela-sela anak tangga. Matahari kelihatan kuning atau oranye karena atmosfer bumi menyebarkan warna-warna biru, hijau, dan ungu. Makanya, matahari juga kelihatan lebih hangat saat terbit dan terbenam. Coba deh belanja jeruk di supermarket. Pasti kantong jaringnya berwarna merah kan? Kamu akan jarang melihatnya tergeletak tanpa dikemas dalam kantong. Ini sih karena alasan pemasaran. Dan warnanya ini nggak cuma asal dipilih. Kalau dikemas dalam kantong jaring merah, jeruk kelihatan lebih menarik. Sehingga kamu akan membelinya kan? Lemon juga biasanya dijual dalam kantong jaring hijau. Kalau dikemas dengan warna merah, lemonnya ini malah kelihatan lebih oranye. Warna hijau lebih cocok dengan kuning, sehingga warnanya lebih mencolok. Produsen kasur bikin produknya dalam jumlah terbatas dengan pola jahitan mewah. Kasur yang diproduksi oleh 2 perusahaan bisa aja berkualitas sama, tapi harganya berlainan. Kebanyakan orang gak begitu ambil pusing, sehingga mereka mengira kalau polanya lain, kualitasnya juga lain. Nah, saat kamu beli kasur, sebaiknya jangan fokus pada pola jahitannya. Hampir semua hotel menggunakan spray putih untuk nunjukin standar kebersihan mereka. Makin putih dan cerah spraynya, makin mewah juga kesan yang dipamerkan. Kotoran dan noda di spray putih juga lebih gampang dilihat. Jadi, setelah kamu check-in, mereka mau nunjukin kesan kalau kamarmu udah dibersihin. Kamu pernah kepikiran nggak sih saat lagi asik ngedengerin musik lewat speaker, kok subwoofernya bisa ngeluarin suara yang enak didengar? Pasti kamu pernah ngalamin kayak gitu kan? Tapi kenapa ya kebanyakan speaker yang dijual di pasaran bisa berwarna hitam? Eits, jangan protes dulu. Kalau speakermu berwarna hijau, merah, atau warna cerah lainnya, ya nggak apa-apa juga. Tadi kan aku bilangnya kebanyakan speaker berwarna hitam. Bahkan kebanyakan speaker yang berwarna cerah ini juga punya warna hitam di bagian bawahnya. Nggak percaya? Ya udah, cek dulu aja. Ada penjelasannya yang bisa masuk akal kok. Teknologi speaker awal punya diafragma berpartikel hitam di bagian atasnya. Jadi setelah suaranya diperkuat, ia akan mengirim muatan melalui diafragma. Kemudian partikel hitam ini terdorong ke atas. Partikel karbon akan mental sampai menyentuh bagian atas laput diafragma. Bagian ini bertugas untuk menghasilkan suara khas dari speaker yang kita nyalain.
Produsen speaker pasti sebel banget kan saat mengetahui produk mereka bakal berubah warna setelah dipakai lama? Apalagi di bagian atas laput diafragma ada partikel hitam, jadi mereka punya solusi logis dengan bikin speakernya berwarna hitam. Pemilihan warna hitam pada speaker juga disebabkan oleh kepraktisannya. Warna ini bisa cocok dengan berbagai jenis dekorasi. Dinding, perabot, dan pakaian juga masih bisa serasi kalau dipadukan dengan warna ini, makanya hitam menjadi warna dominan pada speaker. Menurut penelitian, kebanyakan orang sulit lepas dari kebiasaan ngedengerin musik. Dan speaker gampang banget dijumpai di zaman now. Alat ini juga terpasang pada TV, laptop, dan ponsel kita. Kalau gitu kita lihat juga sejarah awalnya yuk. Speaker berawal dari teknologi radio dan telepon. Bentuk pertama speaker dikembangkan oleh Johann Philipp Reis pada tahun 1861. Penemu otodidak asal Jerman ini nyoba masang speaker di teleponnya. Speaker ini hampir bisa menghasilkan suara dengan jelas, tapi dibarengi dengan suara kresek-kresek setelah diperbaiki beberapa kali. Penemu telepon Alexander Graham Bell kemudian nyoba bikin dan memperbaiki versi speaker Reis. Intinya, Bell dan para penemu lain mau bikin speaker elektrodinamis. Sampai tahun 1877 pun, speaker ini belum ada, tapi para penemu di seluruh dunia mau mengubah keadaan. Jadi, mereka melakukan penelitian supaya bisa bikin speaker kayak gitu. Buah karya Werner von Siemens kemudian memunculkan ide speaker yang digerakkan oleh kumparan elektromagnetik. Tapi kenapa harus ada magnet di dalam speaker sih? Nah, semua speaker modern memiliki arus listrik. Ini menjadi hal penting yang telah dibahas oleh para penemu kala itu. Saat arus listriknya berubah, maka akan terbentuk medan magnet. Agar panel speaker bisa bergerak, magnet perlu menghasilkan medan magnet berlawanan yang menghasilkan getaran. Getaran inilah yang nantinya akan kita dengar. Makin besar magnetnya, makin keras juga speakernya. Penemu lain yang meneliti soal speaker adalah Thomas Alva Edison asal Amerika Serikat. Dia mengajukan paten Inggris tentang sistem yang menggunakan udara terkompresi untuk mekanisme amplifikasi. Loudspeaker listrik komersial pertama baru muncul pada tahun 1924. Kualitas suara yang dihasilkan terbilang cukup bagus saat dipakai di bioskop. Terobosan selanjutnya memakan waktu hampir 20 tahun. Perkembangannya juga bertepatan dengan hadirnya duplex driver pada tahun 1943. Speaker ini lebih jernih dan koheren saat disetel pada volume tinggi dan gedung bioskop sangat memerlukannya. Kemudian, temuan ini diberi nama The Voice of the Theater. Setelah itu, duplex driver diteliti oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences dan langsung menjadi standar industri rumah filmnya pada tahun 1955. Sampai sekarang, desain pengeras suara ini masih dipakai. Industri film memang serius dalam mengupayakan perbaikan suara, begitupun dengan gedung bioskop yang kita pakai untuk nonton film. Kamu pasti pernah ngelihat dinding gedung bioskop yang dipasangi tirai tebal kan? Tirai kedap suara alias akustik ini jauh lebih tebal dari tirai standar. Biasanya terbuat dari kain tebal yang ditenun rapat, lapisannya juga lebih berkualitas sehingga bisa meredam suara dan mengurangi pantulan akustik langit-langit, jendela, dan dinding ruangan yang rata. Suara yang terdengar pun akan jauh lebih bagus. Karpet lantai bioskop yang sangat tebal juga punya fungsi yang sama. Karpet ini bisa memerangkap suara dengan memberi isolasi. Dari segi kepraktisan, karpet ini juga bisa meminimalisir bunyi langkah kaki selama penayangan film. Konsep yang sama juga bisa kita amati saat kita memasukkan ponsel ke dalam cangkir agar suaranya lebih nyaring. Speaker yang ditaruh di tempat terbuka akan memproyeksikan suara ke segala arah. Nah, saat speakernya menghasilkan gelombang bunyi, jumlah energi di bagian depan dan belakang sama besar. Dengan menaruhnya di ruang tertutup, kita bisa mindahin sebagian energi di speaker belakang ke arah depan. Dan saat speakernya ditaruh di dalam cangkir, suaranya lebih gampang diarahkan. Geraknya cuma menuju ke satu arah, sehingga suaranya kedengaran lebih keras. Kamu pasti tahu banget sama kejadian yang satu ini. Saat kamu naruh ponsel di dekat speaker, ponselmu akan ngeluarin bunyi denging, benar nggak?
Hal ini bisa terjadi saat kedua gadget saling berdekatan, sedangkan ponselmu lagi ngirim dan menerima data. Pengiriman informasi kayak gini bisa menghasilkan gangguan elektromagnetik di medium yang ada di sekitar speaker. Makanya akan muncul bunyi denging dari speaker. Untuk menghindari bunyi berisik yang nyebelin ini, kamu cukup misahin ponselmu dari speaker. Dengan begini, kamu akan terhindar dari gangguan elektromagnetik. Menurut penelitian, rata-rata 74% orang Amerika Serikat punya lebih dari satu headphone. Dan 46% diantaranya mengaku telah terbiasa ngedengerin musik pakai headphone selama lebih dari 2 jam setiap hari. Ada orang yang beli headphone karena bentuknya, tapi sebagian lainnya mengutamakan kualitas suara. Yang jelas, kita perlu milih headphone yang tepat. Banyak orang juga rela ngeluarin biaya sampai lebih dari 1,5 juta rupiah untuk beli headphone. Perangkat ini telah jadi aksesoris fashion. Makanya, para tokoh kenamaan berusaha bikin pengaruh di industri headphone sama halnya kayak di industri fashion. Musisi Dr. Dre dan Jimmy Iovine telah mengenalkan merek headphone Beats by Dre yang terkenal itu. Pada tahun 2006 lalu, mereka sedang berjalan menyusuri pantai Samudra Pasifik sambil ngebahas soal kesepakatan sepatu Keds. Rupanya mereka baru ditawari oleh sebuah merek besar. Setelah berdiskusi, mereka malah fokus pada produk yang lebih diminati. Dan pilihan mereka jatuh pada headphone. Ide kedua orang ini berubah jadi merek yang dibeli Apple pada tahun 2014 dengan harga lebih dari 43,5 triliun rupiah. Kesepakatan terbesar dalam sejarah Apple ini memang bukan main-main. Beats by Dre menguasai 70% pasar headphone saat penandatanganan kesepakatan hingga Apple bisa mengambil alih pasar headphone. Pencapaian ini juga didukung dengan perilisan earphone nirkabel AirPods mereka pada tahun 2016. Tapi sebenarnya gimana sih cara kerja earphone nirkabel ini? Perangkat ini mengandalkan baterai internal agar dayanya mencukupi meski tanpa kabel. Seringnya earphone ini dilengkapi dengan baterai built-in yang bisa diisi ulang. Tapi kadang juga bisa terus aktif berkat baterai standar AA atau AAA. Jadi earphone menerima sinyal yang dipancarkan oleh sumber audio pasangannya tanpa kabel, misalnya dari ponsel atau laptop. Kemudian sinyal ini dikodekan oleh perangkat sumber yang umumnya dipancarkan melalui frekuensi radio atau pembawa sinyal inframerah. Setelah itu, earphone menerima sinyal tersebut dan mengubahnya ke dalam bentuk audio. Dan akhirnya, telingamu bisa menangkap musik yang kamu dengerin. Kepiting Heikegani hidup di lepas pantai Jepang dan rangka luarnya mirip banget kayak wajah manusia. Lebih tepatnya sih kayak wajah samurai yang lagi ngamuk. Makanya hewan ini juga dijuluki sebagai kepiting samurai. Udang pembersih bergaris merah punya kebiasaan alami sebagai tukang nebeng. Udang ini akan ngegerakin antena panjangnya supaya ikan dan hewan laut lain segera turun lalu mendekatinya. Sebagai imbalannya, udang ini akan ngebersihin tubuh mereka dari bakteri dan plankton. Banyak orang sering mengira salp laut sebagai ubur-ubur, padahal mereka lebih berkerabat dekat dengan ubur-ubur Portugis. Masa hidup salp terbilang cepat, dari lahir sampai dewasanya cuma berlangsung selama kurang dari 48 jam. Kamu pasti tahu Kepulauan Galapagos yang legendaris itu kan? Di sana ada kura-kura raksasa, burung bobi kaki biru, kepiting Sally Lightfoot, dan ikan kelelawar bibir merah. Tapi kalau kamu menyelami perairannya, pasti kamu akan ngeliat hewan yang satu ini. Ternyata di situ ada banyak iguana. Reptil laut bertubuh bongsor ini memakan ganggang yang tumbuh di bebatuan bawah air. Jadi mereka termasuk pemakan tumbuhan. Ikan-ikan di situ pasti lega banget ya, nggak bakal jadi santapannya. Iguana punya ekor pipi memanjang untuk membantu mereka berenang. Sedangkan cakar tajamnya bisa memperkuat cengkramannya di atas batu untuk berjemur. Coba deh perhatiin baik-baik. Ternyata iguana sering banget bersin. Penyebabnya bukan karena pilek sih, tapi agar mereka bisa nyemburin garam. Iguana punya kelenjar khusus yang membuat hidungnya selalu ditempeli garam. Jadi mereka perlu ngebuang garam ini dengan bersin. Pasti hidungnya perih banget tuh. Tapi menariknya semua iguana di situ bisa berenang bareng kita. Kepulauan Galapagos sangat terisolir. Jadi semua hewan di situ nggak takut sama kita. Ikan juga bisa terbang loh. Dengan siripnya yang mirip sayap, ikan terbang bisa melayang sampai 182 meter atau hampir sejauh 2 kali panjang lapangan sepak bola. Mereka perlu terbang untuk kabur dari predator.
Udang tengkorak pasti akan kelihatan nyeremin kalau ukurannya gede. Tubuhnya mirip banget kayak belalang ranting, tapi hampir seluruhnya transparan. Hewan ini lebih cocok jadi karakter di film horor daripada hidup beneran di lautan. Ikan sungut ganda menghuni lautan di kedalaman 975 meter. Penampilannya aneh banget kan? Giginya setajam silet, bentuk tubuhnya nggak biasa, dan tatapannya bikin merinding. Caranya nangkep mangsa juga bisa bikin kita benar-benar ciut. Di dahinya terdapat sungut mirip pancing dengan ujung menyala, supaya mereka bisa menarik mangsa. Dan setelah mangsanya mendekat, maka tinggal hop! Ikan sungut ganda langsung mencaplok si mangsa dengan rahang besarnya. Ikan ini juga bisa memangsa hewan lain yang lebih besar dari tubuhnya. Jadi, matanya itu nggak segede perutnya. Bintang laut bisa menutupi mangsa dengan perutnya, kemudian melahapnya di luar tubuh. Setelah semuanya beres, ia akan memasukkan perutnya lagi. Wah, ternyata bisa gitu ya. Kerabatnya, teripang, juga bisa melakukan trik yang sama. Tapi hewan ini ngelepas isi perutnya ke belakang untuk nakutin predator. Nggak apa-apa, bagian yang hilang ini bakal cepat numbuh lagi kok. Cumi-cumi kaketu atau cumi-cumi kaca termasuk genus cumi-cumi besar yang badannya bisa sangat jumbo. Tubuh mereka transparan dan organ dalamnya bisa menyala. Gurita berbulu kelihatan kayak punya bulu yang berantakan banget kan? Tapi itu sebetulnya kulit yang nempel ke segala arah. Dengan begini, hewan laut lain akan sulit mendeteksi posisinya. Lobster jongkok berbulu mendiami terumbu karang untuk ngumpet dari musuh di dalam ceruk. Kalau beruntung bisa ngelihat mereka, kamu akan tahu perbedaan mencolok antara bulunya yang keputihan dengan capit cerahnya yang berwarna pink dan ungu. Saat nginjek bulu babi, kamu pasti bakalan langsung tahu. Meskipun gak agresif, bulu babi punya sistem pertahanan diri yang mumpuni untuk ngelawan semua predator. Mereka punya duri berbisa dan gigitannya juga berbisa. Jadi si predator tinggal milih aja. Bulu babi hidup di semua laut di seluruh dunia, makanya kita nggak akan bisa menghindarinya. Kebanyakan dari mereka mendiami perairan dangkal dengan ngumpet di genangan berbatu dan terumbu karang. Orang yang nggak begitu waspada sering banget nginjek bulu babi. Durinya mengandung bisa dan bentuknya mirip jarum. Rasa nyut-nyutannya mirip kayak ketusuk jarum. Selain ngeluarin bisa ampuh, duri ini juga bisa nancep sampai cukup dalam. Terus, cara ngobatinnya gimana tuh? Cabut aja durinya dan basuh bekas lukanya dengan air asin. Penyu laut sering banget ngeluarin air mata. Bukan karena sedih sih, tapi untuk ngeluarin kelebihan garam di dalam tubuh melalui matanya. Tentakel ubur-ubur kotak bisa memanjang sampai 3 meter. Dan tiap tentakelnya punya 5.000 sel penyengat. Lumayan ampuh juga ya untuk ukuran hewan yang sebagian besarnya terdiri dari air. Bisanya juga cukup kuat untuk melumpuhkan semua mangsa. Dan pastinya sengatan ubur-ubur coklat ini bikin efek nyut-nyutan setengah mati. Racunnya mengandung protein yang bisa menyerang jantung, sel kulit, dan sistem saraf kita. Wajar aja kan kalau ubur-ubur ini dianggap sebagai salah satu hewan paling berbahaya di seluruh dunia. Nah, untuk mengobatinya, sebaiknya jangan gunakan tabir surya, soda, kopi, atau cara jadul lainnya. Semua itu nggak akan ngefek. Yang paling ampuh justru pakai air laut aja. Jangan-jangan para ubur-ubur udah nyikut hiu sebagai penguasa laut. Naga biru sebetulnya bukan naga beneran, tapi sejenis siput laut yang hidup di dekat permukaan air. Siput laut naga biru berenang dalam posisi telentang dan jungkir balik untuk nangkep mangsa. Kalau dilihat-lihat lagi, parasnya unyu juga ya. Saat benda asing seperti butiran pasir, parasit, atau sampah masuk ke cangkang kerang, dinding dalamnya akan mengalami iritasi. Karena mereka nggak bisa ngeludahin benda asing ini, kerang akan menutupinya dengan lapisan tipis yang terpisah dari tubuh. Lapisan ini terus terakumulasi sampai ngebentuk mutiara bulat. Orang di zaman dulu meyakini mutiara sebagai air mata putri duyung. Tapi ternyata itu cuma serpihan benda asing yang estetik. Lumba-lumba punya sistem komunikasi mantul. Mereka bisa manggil lumba-lumba lain dengan julukan. Mungkin sambil bilang gini, "Jangan panggil aku lagi, Flipper." Orca adalah spesies lumba-lumba yang paling besar. Dan hewan laut ini punya kebiasaan yang berbeda-beda. Dua orca dari kelompok sosial yang berbeda gak akan saling memahami bahasanya. Hewan yang diketahui punya keunikan ini hanyalah lumba-lumba. Jangan-jangan mereka juga punya Google Translate di dunia perlumba-lumbaan tuh.
Udang berpita atau udang petinju emang punya nama yang pas banget. Jadi, udang ini punya pita berwarna di seluruh tubuhnya dan mereka selalu nunjukin pose mirip petinju yang siap nyerang. Brown line pepper bubble termasuk jenis siput laut yang bentuknya mirip gelembung kertas. Siput ini bisa bikin liang dadakan secepat kilat untuk ngumpet dari musuh. Ikan kepala ular memang kelihatan mirip ular, tapi fitur tubuhnya beda banget dari ular. Ikan ini bisa berjalan dengan siripnya. Dengan keunikannya ini, ikan kepala ular bisa melewati berbagai perairan untuk milih habitat kesukaannya. Di tengah perjalanan, ikan kepala ular pasti bakal ngerasa lapar. Jadi mereka sering makan burung dan hewan pengerat kecil. Setelah tubuhnya cukup besar, ikan ini akan memangsa hewan yang lebih besar. Waduh, pasti bakal aneh banget kan saat kamu lagi asik jalan santuy di tengah hutan, tiba-tiba malah ada ikan yang lagi ngejar-ngejar kelinci. Kura-kura aligator nangkep mangsanya dengan memancing. Lidahnya kelihatan mirip cacing, jadi mereka akan nunggu si mangsa dengan mulut terbuka lebar di dasar sungai, danau, atau kolam. Saat ada ikan yang mau makan umpan itu, tiba-tiba, hap! Rahangnya langsung nutup dan si kura-kura aligator bisa menikmati hasil buruannya. Ubur-ubur kembang api biasanya nggak akan kelihatan di kedalaman laut gelap, tapi saat terkena cahaya, mereka akan memantulkannya dan ngeluarin cahaya cantik. Ikan burung layang-layang hitam memang kecil, tapi jangan salah dulu, mereka bisa gampang melahap anjing. Hewan ini bisa ngebuka mulutnya lebar-lebar untuk melahap mangsanya yang 2 kali lebih besar. Ikan macan Afrika akan makan apapun yang ada di depannya. Dengan ukuran tubuh dan gigi gaharnya, ikan macan Afrika bisa nemu banyak makanan. Sebagian besar ikan ini juga makan ikan lain, tapi saat buruannya mulai langka, mereka bisa melompat keluar dari air untuk nangkep serangga atau burung kecil. Ikan ini jelas nggak bisa memangsa kita, tapi kita harus tetap waspada karena mereka masih bisa menggigit lengan dan kaki kita. Otak manusia bisa dipakai untuk mengontrol gerakan kaki dan tangan. Tapi pada gurita, tiap lengannya mengandalkan otak khusus yang dikendalikan oleh otak pusat yang lebih besar. Jadi kurang lebih mirip kayak konduktor orkestra. Otak pusat mengirim sinyal pada level yang lebih tinggi sambil ngasih instruksi. Geser ke kiri dong, ada kepiting yang lagi ngumpet tuh. Atau bisa juga dengan ngasih instruksi ini. Pegang kaki manusia ini dong, biar dia ngerasa geli. Mau secerdas apapun lengannya, gurita masih harus selalu mengawasinya. Seharian ini kamu lagi sibuk banget ya? Ngupi-ngupi cantik sambil santai pasti seru tuh. Pas ngelihat ada warung kopi, kamu langsung masuk dan pesan kopi. Tapi ternyata kamu harus segera ke toilet. Sampailah kamu di toilet umum yang punya banyak bilik. Setelah masuk ke bilik tengah, kamu malah kepikiran. Emangnya kenapa sih harus ada celah di antara daun pintu dengan kuncinya? Terus kenapa juga harus ada celah lebar di antara bagian bawah pintu dengan lantainya? Menurutmu kenapa nih? Biasanya pintu toilet umum diberi celah karena beberapa alasan. Toilet umum didesain agar pemakainya nggak terlalu lama ngabisin waktu di dalam situ. Kita nggak seharusnya betah berlama-lama di dalam toilet kan? Desainnya harus dibikin sesuai dengan konsep ini. Makanya toilet perlu dikasih celah yang cukup lebar agar pemakainya bisa nyadar. Kalau kita keasikan ngulur waktu di dalam toilet, orang lain yang ngantri di luar pintu bakal ngeliat kita. Ada juga faktor lain terkait harga. Bikin pintu khusus bisa sangat membebani pembuat toilet umum. Ukuran pintu kayak gitu harus sangat akurat supaya pas dengan kusen biliknya. Padahal celah di pintu toilet umum nggak selalu sama, lebarnya bisa bervariasi, meski kadang nggak begitu kelihatan jelas. Celah ini sebetulnya bisa mengurangi margin kesalahan dan mengefektifkan biaya produksi, sehingga bisa menguntungkan bagi penyedia dana. Kalaupun ukurannya terlalu lebar atau terlalu sempit, celahnya bisa nyesuaiin agar pintu toilet tetap bisa dipasang. Sirkulasi udara juga penting. Kamu pasti ogah kan kalau masuk ke toilet yang bau? Makanya, tempat ini perlu diberi celah kecil di dekat lantai supaya udaranya tetap mengalir. Celah ini juga berfungsi sebagai pengaman. Orang lain di luar toilet akan gampang ngelihat orang di dalam bilik kalau dia perlu bantuan atau kurang sehat. Tapi kalau lubang di bagian atas wastafel fungsinya buat apa sih? Nah, ini namanya lubang luapan.
Dan fungsinya untuk mencegah luapan air di dalam wastafel kalau ada yang lupa matiin keran atau wastafelnya kebetulan mampet sampai airnya nggak bisa ngalir ke lubang utama, lubang luapan ini bisa ngebantu. Bisa dibilang, lubang ini akan ngasih sedikit waktu sebelum lantai kamar mandi tergenang air. Kamu pernah ngerasain kepuasan tersendiri nggak sih pas lagi nutup pintu mobil? Produsen mobil telah mendedikasikan banyak waktu untuk mendesain bunyi ini. Studi menunjukkan bunyi pintu mobil bisa ngebentuk persepsi pembeli tentang kualitasnya. Dan semua itu bermula dari material primer. Meski mobil jadul terbuat dari material berat, di zaman now mereka beralih ke bahan timah yang lebih ringan. Material ini menghasilkan bunyi yang kurang enak saat pintunya ditutup. Lalu, para produsen menugaskan sound engineer untuk ngepasin jumlah foam, alas, dan timah untuk menghasilkan bunyi yang paling tenang. Kalau bintik kecil di bagian atas kaca depan mobil ini buat apaan ya? Bintik hitam kecil ini bisa membantu pengemudi tetap fokus. Kita juga sering menyebutnya sebagai frit. Frit biasanya lebih hangat daripada bagian kaca depan yang bening untuk mencegah kaca mengalami deformasi. Tombol di bawah spion tengah nggak cuma buat ngegantungin hiasan kecil atau pengharum udara loh. Dengan tombol ini, kita bisa ngatur posisi spion sesuai waktu. Kalau tombolnya dinaikin, posisi spion akan beralih ke mode siang. Tapi kalau diturunin, spionnya akan beralih ke mode malam hari dengan meredupkan sorot lampu mobil di belakang kita. Saat kamu pergi ke supermarket, jangan lupa pakai trik ini ya. Dan kalau kamu nggak bawa koin untuk ngebuka troli belanjamu, cara ini mungkin masih bisa ngebantu. Ambil anak kunci berkepala bulat, kemudian gunakan untuk ngebuka troli tadi. Kalau kebetulan bisa masuk ke slotnya, kamu nggak perlu bawa koin saat mau belanja. Kalau kamu mau naik lift ke lantai tujuanmu aja, kamu perlu ngelakuin trik khusus. Kebanyakan lift punya kombinasi tombol rahasia yang bisa kamu pakai untuk ngelewatin semua lantai lain dan langsung menuju ke lantai pilihanmu. Cara ini bisa berhasil loh, terutama kalau kamu mencet tombol 13, tapi sebetulnya kamu mau masuk ke lantai 33. Di kebanyakan lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet tombol close door dan nomor lantaimu secara bersamaan. Kamu akan langsung diantar ke lantaimu tanpa perlu stop. Tapi di sebagian lift, fungsi ini akan aktif setelah kamu mencet angka lantaimu 2 kali untuk ngebatalin permintaan sebelumnya. Kadang kamu juga perlu mencet tombol open door sambil mencet tombol lantai yang mau kamu batalkan sebanyak 2 kali. Nah, biar kamu nggak kena masalah, sebaiknya jangan batalin lantai pilihan orang lain di dalam lift ya. Mereka pasti bakal ngamuk. Kamu juga perlu ingat kalau nggak semua lift punya fungsi kayak gini. Kamu penggemar madu nggak nih? Kalau madumu mengkristal, berarti itu pertanda bagus. Artinya madumu belum dipasteurisasi, jadi kualitasnya lebih bagus. Saat suhunya turun, zat alami glukosa di dalam madu akan bikin madumu mengkristal. Dan kamu bisa menikmati manfaatnya semaksimal mungkin. Untuk nambahin tekstur pada oatmeal dan roti panggang, jangan lupa olesi madu untuk menikmati pemanis alami. Kamu juga bisa menaruhnya di microwave selama 1 atau 2 menit supaya madunya meleleh. Hawanya mulai dingin aja nih. Berarti kamu perlu pakai sweater. Tapi yang nyebelin tuh, kalau pakai sweater wool bisa bikin kulit gatal-gatal. Terus gimana dong solusinya? Tenang aja, ada trik rahasianya kok. Balik dulu sweatermu, lalu rendam di dalam air dingin. Tambahin 2-3 sendok makan cuka, kemudian biarin selama beberapa saat. Kalau udah, buang airnya. Selagi sweatermu masih basah, olesi conditioner rambut ke dalam serat wool, tapi seikhlasnya aja ya, nggak usah banyak-banyak. Setelah itu, biarin selama 30 menit, peras airnya secara perlahan dan keringin di atas permukaan handuk. Dijamin deh, sweatermu nggak akan bikin gatel lagi. Restoran fast food nyediain cup kertas yang bisa dipakai untuk naruh saus tomat, mustard, atau saus barbecue. Tapi kalau kamu nyocol nugget ayam atau burger ke dalam cup, sisa sausnya nggak bisa dibersihin. Nah, kamu perlu ngebuka lipetan cupnya sampai ngebentuk piring kertas kecil. Dengan begini kamu bisa ngebersihin semua sausnya. Gembok di luar ruangan harus rutin dibersihin dan dikasih pelumas tiap 3 bulan biar nggak macet, terutama saat cuaca dingin. Cari lubang kecil di bagian bawah gembok, lalu masukin pelumas lewat situ. Sip, gemboknya bisa ngebuka lagi.
Biasanya kamu nggak terlalu merhatiin tonjolan kecil di tutup salep kan? Bagian lancip ini dibuat untuk melubangi segel foil pada tubuh salep. Balik aja tutupnya, lalu tusukin pada segel. Salepnya udah siap digunakan nih. Setelah kerja seharian, enaknya mandi busa nih. Kamu langsung nyalain air hangat di kamar mandi sampai baknya penuh. Dan supaya lebih seru, kamu juga nyalain lilin dan nuangin minyak esensial ke dalam air. Semua permukaan air sudah penuh dengan busa dan kamu siap masuk ke dalam bak. Busa mandi sebetulnya punya fungsi penting loh. Bahan ini menjaga suhu air supaya hangatnya lebih awet. Kakimu gampang keringetan ya? Nanyanya emang agak aneh sih. Tapi kalau kamu mengalami masalah ini, ada solusinya kok. Masukin kantong teh celup kering ke dalam sepatumu dan taruh di tempat kering selama beberapa saat. Kantong teh ini bisa nyerap air dan bau nggak enak di sepatumu. Jadi kepikiran nih. Kenapa ya tips-tips bermanfaat kayak gini malah nggak diajarin di sekolah? Kamu jadi semakin tahu kan? Jangan lupa kasih komenmu di bawah ya. Benda ini emang kerasa dingin kalau dipegang, apalagi pas cuacanya lagi dingin. Tapi ternyata fungsi kenop pintu kuningan nggak cuma biar kelihatan mewah dan kinclong. Kuningan juga punya khasiat antimikroba karena terbuat dari campuran tembaga. Jadi, logam ini bisa menghalau kuman dan bakteri bahkan cuma dalam waktu 2 jam. Di ruangan yang sering dilewatin, kenop pintu kuningan bisa lebih berguna, tapi harga logam ini lebih mahal dari nikel dan baja. Makanya di zaman now, kita jarang ngeliat kenop pintu kuningan. Ngomong-ngomong soal benda serbaguna, kebanyakan obeng juga punya rahasia kecil. Handle-nya bisa dimasukin ke kunci Inggris untuk nambah torsi saat diputer. Dengan begini, obengnya jadi lebih gampang untuk muter baut di tempat-tempat yang sulit dijangkau. Kancing kemeja cewek emang sengaja dipasang di sebelah kiri dan alasan yang melatar belakanginya nggak terkait dengan fashion. Saat para pelayan masih biasa makein baju wanita bangsawan di zaman dulu, posisi kancing ini lebih memudahkan mereka. Kancing di sebelah kiri juga nunjukin status ningrat pemakainya. Jadi kamu bisa paham kan kenapa posisi ini masih dipertahankan sampai sekarang? Padahal kebanyakan orang di zaman now terbiasa pakai baju sendiri. Nanti kalau mau unboxing paket dengan cutter, coba amati cuttermu baik-baik deh. Kalau bilahnya punya garis diagonal, berarti kamu beruntung. Bilah ini juga bisa dipatahin. Setelah terus-terusan dipakai untuk motong kardus, bilah cutter lama-lama akan tumpul. Dan supaya kamu nggak buru-buru beli cutter baru, patahin aja garis diagonal di bagian ujung biar cuttermu tajam lagi. Jadi gini caranya, cek lubang kecil di bawah cutter yang biasanya juga disebut dengan blade snapper. Penemuan cerdas ini pertama kali dicetuskan oleh seorang insinyur yang terinspirasi dari potongan coklat batang. Eits, bentar dulu. Kardusnya jangan langsung dibuang dong. Di situ biasanya ada bungkus gel silika. Dan gel ini sebetulnya punya fungsi sebagai pengering karena mampu menyerap kelembapan di lingkungan sekitar. Jadi sebaiknya ambil aja gel silikanya untuk dipakai nanti. Mungkin buat ngeringin HP atau alat elektronik lain. Taruh aja barang yang mau kamu keringin di dalam wadah. Kemudian masukin gel silika untuk mengurangi kerusakan. Kamu nggak harus jadi mekanik loh untuk tahu kapan waktu yang paling pas untuk ganti ban mobil. Ada tanda-tandanya kok. Amati baik-baik ya. Kamu ngelihat tonjolan karet di permukaan ban kan? Saat tonjolannya makin rata dengan tapak ban, berarti kamu harus segera membawanya ke bengkel mobil. Kemungkinan besar, traksi ban mobilmu udah jauh berkurang dan ini bisa membahayakanmu saat menyetir. Bagian atas kaca depan mobil ditempeli dengan bintik-bintik hitam bertekstur. Fitur ini nggak cuma terpasang sebagai desain, dan namanya adalah Frit Glazing, yaitu sejenis cat keramik khusus pada kaca untuk melindungi perekatnya dari sinar ultraviolet. Frit juga menutupi dan membentuk permukaan perekat yang lebih kasar agar kacanya bisa nempel. Kamu ngelihat tuas kecil di bawah spion tengah mobilmu nggak? Bagian ini berfungsi untuk mengatur cahaya spion pada mode siang dan malam hari. Fitur ini menggunakan teknologi cermin prismatik untuk meredam silau lampu depan mobil di belakang mobilmu. Spion tengah yang dimiringin secara manual sudah ada sejak tahun 1930-an, tapi spion ini menjadi standar pada tahun 1970-an. Saat kamu lagi naik mobil, coba cek juga deh sandaran kepalanya.
Kebanyakan orang belum tahu kalau bagian ini juga punya fungsi rahasia. Sandaran kepala bisa diatur sesuai tinggi penumpang supaya kepala dan leher mereka bisa nyender sempurna. Tapi selain bisa diatur, sandaran kepala juga bisa dilepas. Di dalamnya ada 2 batang logam yang sangat kuat. Jadi kalau kamu kejebak di dalam mobil dan harus buru-buru keluar, batang ini bisa dipakai untuk mecahin kaca mobil. Saat kamu lagi asik nyetir, tiba-tiba bensinnya habis ya. Mungkin kedengarannya kocak banget sih. Tapi gimana jadinya kalau kamu buru-buru tancap gas padahal nozzle bensinnya masih nyangkut di tangki mobil? Tenang aja, nozzle bahan bakar udah dirancang agar insiden berbahaya kayak gini nggak terjadi. Nozzle ini punya fitur khusus yang bikin selangnya copot sendiri saat ditarik paksa. Di awal abad ke-20, sepatu Keds cuma dirancang untuk para pemain basket. Tapi kemudian, sepatu ini malah jadi salah satu produk fashion penting sama kayak jeans dan jaket kulit. Kalau kamu perhatiin, bagian samping sepatu Keds punya 2 lubang. Fitur ini nggak cuma dipakai untuk ngasih tambahan sirkulasi udara, tapi supaya pemakainya bisa ngiket sepatu mereka secara kreatif. Kira-kira buat apa ya bagian atas sumpit kok dibikin nempel kayak gini? Biar nggak kepisah sebelum dipakai buat makan? Mungkin ada benernya juga, tapi bisa jadi bukan itu alasannya. Kalau kamu perhatiin baik-baik, bagian atasnya berbentuk persegi. Bener kan? Sumpit kayak gini berasal dari desain tradisional Jepang agar ujungnya lebih gampang dipatahin. Ujung yang kepisah ini nantinya bisa dipakai sebagai tatakan supaya sumpitmu tetap bersih kalau kamu mau pakai lagi. Dengan begini kamu nggak perlu khawatir lagi sumpitmu bakal nyentuh meja atau benda lain. Sepeda cewek didesain khusus dengan mempertimbangkan fungsi fashion dan sejarah. Rangkanya yang lebih rendah dibikin agar gampang dinaiki cewek berbadan pendek dibandingkan dengan cowok yang tingginya rata-rata. Itu buat setang dan sadelnya ya, tapi keseluruhan rangkanya yang lebih rendah juga punya fungsi lain. Di zaman dulu, cewek selalu pakai rok dan gaun panjang sampai seharian, jadi mereka harus mastiin baju mereka nggak akan nyangkut di rangka sepeda. Lalu dibuatlah sepeda berangka rendah ini untuk para cewek agar kebutuhan mereka kala itu tetap terpenuhi. Pasta gigi dibikin warna-warni nggak sekedar untuk seru-seruan. Semua warnanya punya fungsi rahasia sejak tahun 1970-an. Kala itu para konsumen makin tertarik dengan kesehatan mulut, makanya mereka nyari produk pasta gigi yang nggak cuma untuk ngebersihin gigi. Kemudian ada perusahaan pelopor produk kebersihan mulut yang nambahin obat kumur ke pasta giginya. Nah, inilah fungsi dari garis biru. Mereka juga nambahin garis merah berupa bahan tambahan untuk ngerawat gusi. Ngomong-ngomong soal pasta gigi, cek dulu bagian tutupnya kalau kamu mau buka pasta gigi baru ya. Kamu pasti bakal kaget. Sebagian pasta gigi punya tutup berujung lancip supaya kamu bisa nusuk segel tutupnya tanpa ngurusak kuku. Cara ini juga lebih higienis karena tanganmu nggak ikut mindahin kuman dan bakteri ke pasta gigi. Masih soal produk kamar mandi nih, sikat gigi punya fitur rahasia lain pada pola bulu sikatnya. Selain bikin tampilannya kelihatan estetik, bulu sikat ini juga punya fungsi praktis. Kebanyakan bulu sikat berwarna biru dengan kombinasi putih. Warna birunya ini lama-lama akan pudar, dan kalau udah pudar, berarti kamu harus segera membeli sikat gigi baru. Dokter gigi menganjurkan sikat gigi perlu diganti tiap 3-4 bulan sekali, tapi bulu sikat yang udah pudar bisa ngingetin kamu kalau kamu lupa. Kamu masih suka main Lego nggak? Kalaupun iya, ya nggak apa-apa juga. Hobi ini bagus buat semua umur kan? Tapi kok bagian atas kepala Lego diberi lubang segala ya? Nah, ini adalah fitur pengaman yang dirancang produsen Lego untuk mencegah bahaya tersedak. Kalau sampai ketelen, Lego ini bisa memicu masalah fatal yang akan menghalangi saluran pernafasan. Dengan adanya lubang di dalam kepala Lego, udara masih bisa ngalir bebas lewat situ sampai Legonya bisa diambil. Kita udah terbiasa dengan bola lampu modern yang beraneka ragam kan? Ada yang berbentuk tabung, wajik, dan pilinan. Tapi dulu, bola lampu dibikin bulat untuk menjalankan fungsinya. Saat itu, bola lampu kaca masih dibuat secara manual, makanya bentuknya bulat. Ada alasan praktisnya juga sih. Filamen bohlam harus berada pada jarak yang sama di setiap permukaan bola kaca. Jadi, cara termudah untuk bikin jaraknya selalu sama, yaitu dengan milih bentuk bulat.
Silinder yang ada di ujung kabel itu nempel terus di sana, kayak nggak ada gunanya gitu. Sebenarnya ini adalah ferrite bead yang membantu kabel listrik mengurangi gangguan elektromagnetik atau EMI. Kabel listrik bisa dibilang bertindak sebagai antena yang memancarkan EMI. Ada alasannya kenapa roda yang berputar di dalam microwave berbentuk lingkaran. Benda bundar akan menyebarkan panas dengan merata, nggak seperti benda persegi. Kalau kamu taruh wadah persegi di dalam oven, energi akan terpusat di sudut-sudutnya, bukan menyebar rata seperti pada wadah yang bundar. Pengukur suhu pada toaster biasanya dipakai untuk menentukan serenyah apa roti panggangmu. Tapi kegunaan lain pengukur suhu yang lebih spesifik adalah untuk jenis roti yang berbeda. Roti putih dan manis jauh lebih cepat menjadi panas dibanding roti coklat dan gandum hitam. Makin lama rotinya, makin banyak waktu yang dibutuhkan toaster untuk menghasilkan roti coklat keemasan yang kamu inginkan. Kebanyakan pintu oven bisa tetap dibuka sedikit saat kamu memanaskan makanan di dalamnya. Mungkin kamu mengira tujuannya untuk mendinginkan oven setelah pemakaian. Tujuan sebenarnya adalah untuk fokus mematangkan bagian atas masakan dan memastikan lapisannya bergerak. Mengendalikan penumpukan panas dan uap dengan melepaskannya lewat pintu yang agak terbuka, memberimu hasil yang diinginkan tanpa membuat seluruh makanan jadi renyah. Mungkin kamu pernah lihat mesin cuci piringmu punya area khusus untuk jenis alat dan perabot makan yang berbeda? Tapi semua perabot makan harus menghadap ke tengah dan gak ke satu arah aja. Jenis makanan yang ditaruh di piring juga menentukan di mana piring itu harus ditaruh di rak. Karena bagian tengah mesin memperoleh semprotan air paling kuat, noda karbohidrat dari tomat dan kentang harus ditaruh di sana. Deterjen lebih fokus ke bagian luar saat pencucian, dengan kucuran menyerupai air terjun. Karena itu, piring bernoda bekas protein seperti noda telur misalnya harus ditumpuk di sana. Kipas langit-langit mendorong udara dingin turun di hari yang panas, tapi kipas angin juga bisa sama efektifnya di musim dingin jika kamu jentikan saklar di bagian samping atau kamu pakai katrolnya. Jadi kalau mau menghemat biaya pemanas dan mau cepat menghangatkan ruangan di hari yang dingin, nyalakan kipasmu. Kipas akan mengangkat dan mengedarkan udara hangat hingga lebih efektif menghangatkan ruangan. Kamu masih memakai catatan tempel alih-alih aplikasi keren yang ada di gadgetmu? Aku juga gitu. Terlepas dari untuk apa kamu memakainya, kertas ini seringkali menggulung ke atas. Itu karena kamu melepasnya dari bawah ke atas dan cara ini membuat kertas menggulung. Melepas kertas ke samping akan memastikan kertas tetap rata, siap ngingetin kamu akan tugas harianmu. Apa kamu tahu kalau alat pembuka kaleng baru ada 50 tahun setelah kaleng pengawet muncul? Jadi gimana dong cara orang-orang dulu membuka kaleng? Ada beberapa cara alternatif untuk berjaga-jaga kalau kamu lupa naruh pembuka kalengmu. Yang kamu butuhkan cuma sendok logam. Taruh kaleng di atas meja, pegang erat-erat, dan genggam kepala sendok dengan kuat. Tekan dan gosok dengan kuat di satu titik di tepi atas kaleng. Emang butuh waktu, tapi kalau digosok terus, titik itu akan berlubang. Begitu lubang itu cukup lebar bagi ujung sendok, cungkil tutup kaleng ke atas, dan cungkil terus di sepanjang tepi, sampai akhirnya kamu bisa menikmati makanan yang kamu peroleh dengan susah payah itu. Kebanyakan toilet mengandalkan tekanan air dan gravitasi, jadi mati listrik nggak akan berpengaruh. Tapi kalau toiletmu memang butuh listrik agar berfungsi, kamu pasti khawatir listrik mati pas kamu memakainya. Untungnya, listrik cuma dipakai untuk mengisi air ke toilet, bukan untuk menyiramnya. Karena mekanisme penyiram masih bekerja, buka tangki toilet dan tuang air ke dalamnya. Dan kamu bebas menyiram apa saja yang perlu. Saluran air di kamar mandi lama-kelamaan bisa tersumbat loh. Ini nggak bisa dihindari. Rambut kita rontok 50-100 helai sehari dan banyak di antaranya akan mengendap di drainase kamar mandi kita. Rambut cuma mengawali sumbatan dan ini menyebabkan timbunan berbagai sampah lain. Coba gunakan penyedot debu dan masukkan ujung nozzle-nya ke dalam lubang drainase untuk mengatasi sumbatan itu.
Taruh lap basah di sekeliling nozzle agar udara nggak keluar, penyedot akan jauh lebih mudah menyedot sumbatan. Kamu jadi nggak perlu ngeluarin biaya tambahan untuk tukang ledeng karena mereka sendiri juga memakai teknik ini. Agar lilinmu lebih tahan lama, potong sumbunya berulang kali dan simpan sejauh mungkin dari air dan kelembapan. Ini akan menjamin lilinmu tetap kuat dan stabil dan terus terbakar lebih lambat dalam waktu yang lebih lama. Ruang kosong antar panel di pintu oven ada karena suatu alasan. Kamu bisa menyelipkan sikat ke sana untuk membersihkan kaca pintu oven. Ruang ini mudah dijangkau melalui bagian bawah pintu. Buka rak bagian bawah, lalu dorong sikat melalui lubangnya. Ketika kamu memarkir di garasi, mungkin ada kesulitan untuk menentukan kamu harus sedekat apa. Nggak semua mobil dilengkapi sensor yang bisa memastikan kamu tetap dalam jarak aman sebelum bumpermu membentur dinding. Memasang sebuah tali dengan bola tenis dari plafon pada jarak yang pas akan membantu kamu mengetahui jarak parkir terbaik dari dinding. WD-40 bisa digunakan untuk melumasi gembok. Kita semua tahu bahan ini harus ada di setiap rumah. Tapi kalau kamu nggak punya, alternatif lainnya adalah goreskan inti pensil di sepanjang tepi kunci, lalu masukkan ke dalam lubangnya. Terus lakukan ini sampai lubang kunci cukup terlumasi dan berfungsi dengan lancar. Tang cenderung akan rusak kalau kamu pakai untuk memperbaiki keran dan kepala shower yang juga sulit digenggam dengan tang. Ambil sedikit ujung selang kebun dan pasang ke celah tang, cengkeramannya akan jadi lebih kuat, serta bisa mencegah keausan. Kamu bisa memanfaatkan karet yang terbuang untuk berbagai benda di rumah. Saat kamu bosan mengencangkan dan melonggarkan baut dengan obeng, coba pakai gelang karet. Pasangkan di pegangan baut, maka traksi pada obeng akan jauh lebih besar. Memindahkan balok-balok beton gak aman bagi punggung bawahmu. Sekalipun dengan kereta sorong, pekerjaan ini bisa berisiko. 3 pipa sederhana bisa membawa perubahan besar berapapun ukuran baloknya. Coba angkat ujung balok ke atas pipa dengan tongkat pencungkil, lalu dorong dan putar sambil perlahan-lahan mengarahkan ketiga pipa ke lokasi yang diinginkan. Pastikan kamu nggak melakukan ini di permukaan yang nggak rata ya. Pukulan pertama pada paku bisa sukses besar atau justru bikin jempolmu nyut-nyutan. Bentuk jepit rambut pas banget untuk menahan agar paku tetap di tempat. Jadi tanganmu terbebas dari bahaya dan kamu bisa memukul paku tanpa takut. Pakai krayon sebagai ganti ballpoint atau pensil ketika bekerja dengan gergaji basah agar penandanya nggak hilang. Goresan krayon juga lebih jelas kelihatan di air keruh. Mengecek drainase di atap dan menentukan kapan drainase harus dibersihkan bisa makan waktu. Pasang sebuah cermin dengan lakban di ujung sapu panjang dan periksa apa saluran sudah perlu dibersihkan. Untuk lebih membantumu menjaga keseimbangan, pasang sepasang sepatu olahraga tua di ujung tangga. Tapak sepatu dan cengkeramannya memastikan tingkat keselamatan yang lebih tinggi. Dempul cair biasanya dikemas dalam tabung-tabung besar, jadi kamu nggak bisa memakainya sampai habis. Ambil tutup botol bekas dan lubangi dengan bor untuk dijadikan tutup yang pas yang melindungi dempul cair itu. Nah, dempulnya siap dipakai lagi tanpa sumbatan. Peringkat bintang hotel nggak selalu bisa diandalkan karena sistem pemberian peringkat bervariasi antar negara. Di Italia misalnya, sebuah hotel bisa diberi 5 bintang hanya karena resepsionisnya buka 24 jam. Resepsionis yang bisa berbicara 3 bahasa. Alih-alih memakai bintang, cari peringkat atau ulasannya. Booking belakangan juga bisa memberimu penawaran terbaik loh. Jika nggak mendesak, cobalah pesan kamar di hari ketika kamu akan menginap. Jika hotel belum penuh, kemungkinan kamu akan memperoleh diskon. Manajer hotel bisa memotong sewa kamar di menit-menit terakhir agar semua kamar terisi. Biasanya, booking langsung ke hotel juga lebih baik. Situs web pihak ketiga sering memberi kamar yang lebih buruk atau apa saja yang tersisa. Kemungkinan hotel juga akan memberi diskon jika kamu booking langsung. Ini karena situs-situs pihak ketiga membebankan biaya kepada hotel. Begitu berada di meja check-in, kemungkinan staf hotel sudah mengenalimu.
Banyak hotel, terutama hotel kelas atas, akan melakukan sedikit riset media sosial tamunya. Meski kelihatannya agak mengerikan, ini cuma dilakukan agar mereka tahu siapa kamu dan bisa membuatmu lebih nyaman selama menginap di sana. Jika kuncimu berupa kartu magnetik, pastikan nggak kamu taruh di dekat ponsel atau dompetmu. Magnet yang kuat kayak yang ada di ponsel bisa menghapus data di kartu kuncimu. Artinya kamu nggak akan bisa masuk kamarmu. Nah, kamu sudah selesai check-in. Yuk kita ke kamarmu. Mereka mengawasi kamu saat di kamar tidur maupun di kamar mandi. Bukan, ini bukan tentang anakmu yang berumur 3 tahun. Aha, salah satu hal yang terakhir kamu pertimbangkan saat pergi berlibur adalah apa ada kamera tersembunyi yang ditanam di seluruh penjuru kamar tempat kamu menginap. Sebagai permulaan, lihat di tempat-tempat yang paling jelas di kamar hotelmu agar kamu tahu apa ada kamera tersembunyi. Menurut beberapa ahli, kalau kamu nggak bisa menemukan apapun di depan mata, maka gunakan ponsel untuk pemeriksaan dasar. Tiap kamera ada lensanya, dan semua lensa memantulkan cahaya. Jadi, cara cepat mengecek kamera tersembunyi adalah tutup semua tirai kamar dan matikan lampu. Arahkan lampu flash ponselmu ke tempat-tempat atau benda potensial yang mungkin ada kameranya. Salah satu tempat yang jelas adalah detektor asap di langit-langit. Ambil kursi dan arahkan lampu senter tepat ke sana dan coba lihat apa ada sinar merah atau biru yang memantul. Kamu harus pelan-pelan melakukannya karena cahaya harus mengenai lensa pada sudut yang tepat biar pantulannya bisa kamu lihat. Lukisan di kamarmu pun berpotensi jadi tempat kamera disembunyikan. Benda-benda lain mungkin saja lampu, lubang di dinding, atau suatu tempat di lemari pakaian. Tempat mengerikan lain adalah cermin kamar mandi. Yang ini sulit dilihat, jadi kamu harus sabar memeriksanya. Kamu juga bisa memakai kamera ponsel untuk melihat kamera CCTV yang memata-matai di malam hari. Kamera rahasia ini memancarkan sinar inframerah yang tak kasat mata manusia, sehingga bisa beroperasi di malam hari. Semua lampu juga harus kamu matikan dan atur kamera ponsel pada mode selfie. Kamera belakang pada kebanyakan smartphone memiliki filter inframerah, tapi yang depan enggak. Coba kamu arahkan remote TV ke kamera depan dan tekan tombol apapun untuk melihatnya sendiri. Jika kamu lihat cahaya merah terang di layarmu, artinya cara ini berhasil. Yang harus kamu lakukan adalah gerakan kameramu dalam gelap untuk melihat apa kamu bisa menemukan sinar terang di sekitarmu. Sisir untuk kedua kalinya untuk memastikan kamu enggak melewatkan apapun. Salah satu hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah mengunduh aplikasi yang bisa menunjukkan kepadamu perangkat apa saja yang sedang terhubung dengan Wi-Fi yang kamu pakai. Aplikasi ini bisa menunjukkan ponsel, laptop, TV pintar, dan dalam kasus terburuk, kamera tersembunyi yang terhubung. Pemindai frekuensi radio bisa mendeteksi kamera nirkabel di kamar meskipun terhubung dengan Wi-Fi-nya sendiri. Tapi mungkin ini menantang sebab banyak sinyal piranti nirkabel memenuhi gelombang udara. Kamu bisa menangkap sinyal acak meskipun kamu mematikan semua perantimu dan alat nirkabel apapun yang memancarkan sinyal. Teknik lain yang bisa kamu pakai adalah matikan Wi-Fi ketika masuk kamar hotel. Kebanyakan kamera terhubung dengan Wi-Fi, jadi nggak akan berfungsi lagi. Jika kamu ditelepon resepsionis yang bilang bahwa Wi-Fi di kamarmu mati, itu bisa menjadi tanda bahaya. Nggak ada alasan bagi mereka untuk tahu apakah Wi-Fi dimatikan dengan sengaja. Ini bisa berarti kamera itu terhubung dengan Wi-Fi lokal. Jika kamu terhubung dengan Wi-Fi kamar untuk pertama kalinya, hati-hati dalam membagikan data pribadimu. Nah, gimana dengan kamar secara umum? Jika nggak senang dengan kamar itu, kamu bisa dengan mudah minta ganti. Kalau ada kamar lain yang tersedia, manajer akan senang membantu. Begitu masuk, kamu ingin ke kamar mandi untuk mengecek semua sampel itu. Tapi meskipun kamu merasa curang dengan mengambil sampo gratis, sebenarnya hotel ingin agar kamu membawanya. Barang-barang itu disertai logo hotel, jadi pada dasarnya kamu mengiklankan hotel secara gratis jika kamu menaruhnya di rumahmu. Tapi untuk jubah dan handuk, lain ceritanya. Banyak hotel sekarang menambahkan chip frekuensi radio agar mereka bisa melacak barang yang dicuri. Pasta gigi mungkin barang yang enggak akan kamu temukan di kamar mandi hotel. Bagi hotel murah, seringnya pasta gigi terlalu mahal untuk dipesan karena termasuk perlengkapan medis. Bagi hotel mewah, kebalikannya, seringnya mereka nggak bisa menemukan produsen pasta gigi yang cukup mewah untuk dihadirkan di kamar mereka. Kamu mungkin juga melihat ponsel yang kelihatannya random di dekat toilet.
Tapi sebetulnya ini adalah persyaratan dari AAA, American Automobile Association, atau Asosiasi Otomotif Amerika, bagi hotel yang memiliki peringkat 4 berlian. Ponsel itu juga berfungsi sebagai fitur keselamatan. Jika terpeleset di lantai basah atau terjebak di kamar mandi karena alasan tertentu, kamu bisa dengan mudah menelepon untuk mencari bantuan. Sekarang kamu siap berbaring di tempat tidur dan menyewa film, tapi jangan coba-coba berbuat licik dan mengaku kalau kamu nggak sengaja memencetnya agar nggak perlu membayar. Staf di meja depan sebenarnya bisa melihat berapa lama kamu menonton film. Jadi, jika kamu matikan setelah beberapa detik, dia akan percaya kepadamu. Tapi nggak kalau kamu nonton sampai akhir. Pengen minum pas nonton film? Pastikan kamu cek tutup minuman dari minibar itu. Tamu-tamu yang curang sering minum dari botol dan mengganti isinya dengan air putih. Dengan cara ini, mereka lepas tanggung jawab untuk membayar minuman itu dan itu bisa dibebankan kepadamu kalau bagian housekeeping nggak tahu. Ya, sekaleng soda harganya bisa 2 kali lipat harga di pom bensin. Tapi kamu kan nggak ingin dimasukkan ke dalam daftar tamu hotel yang nakal. Menata handuk-handuk yang sudah kamu pakai dengan rapi bukan hal yang terbaik untuk kamu lakukan di hotel. Kamu nggak membantu dengan cara itu. Aturan umumnya adalah menggeletakkannya di tempat seperti di lantai kamar mandi atau bathtub. Sehingga staf hotel akan tahu bahwa mereka harus mengganti handuk-handuk itu. Jika kamu tinggalkan dalam keadaan terlipat rapi, staf bisa salah sangka dan membiarkannya seperti itu karena mengira handuk-handuk itu masih bersih. Kamu dalam perjalanan hemat biaya dan membawa beberapa peralatan agar bisa memasak di kamar hotel. Bukan masalah besar, tapi jika cuma ada satu stop kontak dan kamu ingin merebus beberapa butir telur dengan kettle listrikmu, mungkin jangan. Pertama, kamu nggak tahu berapa kapasitas stop kontaknya. Hal itu bahkan bisa menghidupkan alarm kebakaran hotel. Tetaplah pada opsi sandwich atau yang semacamnya. Pungut kertas apapun yang berserakan. Laplah kopi yang kamu tumpahkan di lantai, tapi jangan rapikan tempat tidur. Bagaimanapun juga, staf hotel akan mengganti spray hotel itu. Selain itu, jika kamu rapikan tempat tidur begitu kamu bangun, kamu sebenarnya cuma bikin lingkungan gelap yang menyenangkan bagi para tungau debu yang kecil. Selalu cari hotel yang menyediakan sarapan. Biasanya, sarapan di restoran terdekat jauh lebih mahal. Selain itu, kemungkinan besar kamu tidak tahu harus ke restoran mana. Jauh lebih baik pilih sarapan prasmanan, kopi, keju, daging, roti panggang, buah dari hotel itu. Jika pandai menyiasati, kamu bakal terlalu kenyang untuk makan siang. Pastinya kamu bisa merebus air untuk bikin mie instan. Tapi jika lebih suka roti panggang hangat yang renyah, jangan coba-coba membuatnya dengan setrika ya. Kedengarannya sinting, tapi beberapa orang bahkan pernah nyoba menghangatkan pizza beku dengan hair dryer. Terus apa yang terjadi? Akhirnya mereka terpaksa harus mencari hotel lain dan makan di restoran yang sebenarnya. Yang ini kedengarannya kocak, tapi tetap saja. Harusnya tak ada yang boleh merebus kaos kaki atau barang lain di dalam kettle yang disediakan kamar hotel. Beberapa manajer hotel mengklaim telah melihat hal ini terjadi. Kirim saja pakaianmu ke petugas cleaning service hotel. Jika melihatnya di jalan, kamu akan mengira tinggi hidran kebakaran sekitar 90 cm, tapi ukuran sebenarnya alat yang dipakai untuk memasok air bagi pemadam kebakaran di seluruh dunia ini 2 kali lipatnya. Yaitu jika kamu menghitung sisa hidran yang tersembunyi di bawah tanah. Warna kebanyakan hidran merah, dan itu bukan karena desain kota. Pertama, hidran harus berwarna terang agar mudah dilihat, sehingga pemadam kebakaran bisa menemukannya dengan cepat ketika membutuhkan. Pilihan warnanya tergantung pada berapa banyak air yang bisa ditampung hidran. Kadang warnanya bisa bervariasi tergantung pada lokasi, tapi ini perinciannya. Hidran kebakaran merah bisa menyemburkan air 1.890 liter air per menit, sedang yang oranye paling tidak 3.780 liter air per menit, dan yang terbanyak berwarna biru, umumnya bisa berisi air lebih dari 5.680 liter. Hei penggemar bowling, pasti kamu sebel banget kalau bola bowlingmu retak. Ternyata, kebanyakan bola bowling bisa rusak karena salah simpan atau lonjakan suhu loh. Nah, yuk terima aja, karena bolamu udah agak retak, apa kamu nggak kepo apa isinya? Soalnya aku kepo banget nih. Yuk kita lihat.
Sebagian besar inti bola bowling dibuat dari oksida logam serbuk, kayak kalsium atau besi oksida. Bahan-bahan ini dicampur dengan sedikit resin dan katalis untuk mengeraskan seluruh campurannya. Jadi bentuk bohlam yang sekarang kamu lihat di dalam bola tersebut sebenarnya adalah bagian bola yang terberat. Ini juga berpengaruh pada bagaimana bolamu berputar saat meluncur di lintasan bowling. Hal yang sama berlaku pada kaleng cat semprot. Saat kamu kocok, kaleng cat semprot berbunyi aneh. Tapi apa nama benda di dalamnya? Namanya PEA. Dan fungsinya untuk menjaga campuran cat serta mempertahankan bentuknya. Bola PEA biasanya terbuat dari plastik, logam, atau keramik. Pada dasarnya, PEA berfungsi sebagai pengocok untuk memastikan agar catmu tercampur rata sebelum disemprotkan ke permukaan yang kamu pilih. Kamu pernah penasaran gimana cara botol soda menjaga desis menyegarkan itu begitu lama? Nah, botol itu dilengkapi dengan cincin plastik yang ada di tutupnya. Cincin ini ada di sana agar gas itu nggak terlepas meskipun seharian terguncang-guncang di dalam tasmu, sehingga soda nggak jadi hambar. Omong-omong tentang barang-barang yang kita pakai pas cuaca panas, tunggu. Jangan pakai topi bisbolmu dulu. Perhatikan sebentar dan akan kamu lihat ada kancing kecil di bagian atasnya. Apa kancing itu punya fungsi atau cuma buat desain? Dulu, ketika orang mulai memakai kain untuk menutup kepala, sebagian bilang kancing itu sebenarnya ada fungsinya. Karena ada di bagian atas topi, di mana semua potongan kain bertemu, kancing itu membantu menyatukan bagian atas topi. Sekarang, dengan kemajuan dalam desain kain dan pola, kancing itu lebih berfungsi sebagai fitur estetika saja. Kancing dipakai untuk menutupi titik sambungan kainnya. Topimu mungkin gak punya kancing, tapi bukankah akan lebih keren dengan kancing? Cotton pads punya dua sisi, dan jika kamu perhatikan baik-baik, sebenarnya kedua sisi itu teksturnya lain loh. Kalau kamu penasaran apa alasannya, sisi yang bertekstur buat mengaplikasikan make up, dan sisi yang rata untuk membersihkannya. Kutu buku, info yang ini buat kamu ya. Jaket debu yang menyertai banyak buku hardcover bukan cuma bertujuan biar bukumu kelihatan indah loh. Sampul luar ini juga bisa berfungsi sebagai pembatas buku. Tinggal lipat jaket di halaman yang baru kamu baca di bawah bagian dalam jaket dan beres. Kalau nanti kamu pakai kemeja favoritmu, perhatikan lubang kancing yang teratas ya. Lubang itu pasti dijahit horizontal, sedang lubang kancing lain dijahit secara vertikal. Ternyata, kemeja didesain begini karena kancing pertama dan terakhir adalah yang pertama dilepas sepanjang hari. Orang lalu mengubah arah lubang kancing untuk memastikan agar kemeja tetap rapi dan pas sebelum kamu siap melepasnya. Saat ini ada begitu banyak variasi hidangan penutup luar biasa, hingga nggak kebayang kalau kita pernah hidup tanpanya. Hampir di semua tempat bisa kamu temukan berbagai macam es krim dari adonan cookies atau bahkan cookies butiran coklat. Tapi cookies yang terkenal itu sebenarnya belum ditemukan sampai tahun 1930 loh. Ceritanya, seorang wanita bernama Ruth Graves Wakefield lagi menyiapkan cookies coklat karena dia akan kedatangan tamu. Dia segera sadar kalau kehabisan coklat masak, bahan penting banget dalam cookies klasik. Untuk itu, dia cacah sebatang coklat semi manis dengan pikiran nantinya akan tercampur rata di seluruh adonan karena panas dalam oven. Itu nggak berjalan sesuai rencana. Tapi untung juga coklatnya nggak tercampur rata. Sebab beginilah dia menemukan kue modern yang sekarang bikin kita nggak bisa berhenti makan ini. Dan omong-omong tentang camilan populer, keripik kentang bahkan lebih muda dibanding cookies coklat butir loh. Ya, setidaknya secara historis, banyak cerita yang menjelaskan bagaimana keripik kentang ditemukan. Salah satunya kayak gini. Seorang koki bernama George Crumb di New York menemukan keripik ini di tahun 1953. Dia putuskan mencoba solusi memasak lain saat salah satu pelanggannya berkomentar kurang baik tentang kentang gorengnya. Dia bilang kentang gorengnya terlalu tebal dan agak lembek. Lalu, Crumb bikin kentang yang diiris tipis-tipis dan digoreng sampai kecoklatan. Orang sangat suka hidangan itu, dan mereka menyambut produk keripik pertama itu dengan tangan terbuka. Ada yang mau es krim? Kalau ceritanya benar, di tahun 1904, di World Fair St. Louis, seorang pemilik kedai es krim kehabisan cangkir untuk menyajikan hidangan itu. Jadi, dia bentuk waffle jadi kerucut dan sisanya nggak perlu diceritakan lagi.
Oke, kuakui, makanan mirip permen karet telah ada sejak zaman Yunani kuno. Jadi yang ini bukan temuan yang revolusioner banget. Tapi permen karet yang kita beli sekarang belum ada sampai tahun 1800-an. Seorang penemu Amerika bernama Thomas Adams ingin mencampur berbagai bahan kimia untuk bikin karet. Dia coba dan sebenarnya gagal memakai karet alami dalam eksperimennya. Tapi akhirnya justru menemukan hidangan ini. Sampai hari ini, orang masih memakai karet alami untuk bikin permen karet. Di tahun 1800-an, hidup seorang pria bernama Jean-Baptiste Joly yang bekerja sebagai pembuat tekstil di industri kain. Bagaimana dia menemukan hal satu ini yang begitu banyak kita pakai sekarang, ternyata lebih banyak berhubungan dengan pelayannya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ceritanya, wanita itu tanpa disengaja menjatuhkan lampu minyak tanah ke atas taplak meja. Alih-alih kesal karena kainnya rusak, Joly justru melihat bahwa sebenarnya bahan itu bikin kain taplak lebih bersih. Sudah paham kan? Ya, begitulah ide dry cleaner pertama kali muncul. Kecelakaan yang rapi banget sih kalau menurutku. Nah, yang ini aku suka. Apa kamu tahu kalau awal korek api disebut friction lights? Atau setidaknya begitulah penemunya. Seorang ahli kimia bernama John Walker menamainya di tahun 1826. Suatu hari, dia menggoreskan sebuah stik berlapis bahan kimia di perapiannya benar-benar tanpa disengaja dan sadar kalau stik itu menyala dan menimbulkan percikan. Awalnya dibuat dari kardus, tapi kemudian korek api dibuat dari kayu kecil dan amplas. Di tahun 1940-an, seorang pria bernama Harry Coover menemukan formulasi bahan kimia yang sepertinya lengket di semua bahan yang dikenainya. Komunitas ilmiah saat itu nggak begitu tertarik karena saat itu kayaknya formula tersebut belum begitu banyak aplikasinya. Baru pada 1951, dia lebih banyak mencermati formula ini dan memutuskan untuk memanfaatkannya lagi bersama seorang rekan peneliti Eastman Kodak bernama Fred Joyner. Mereka beri produk itu nama lengkap yang pas, tapi kamu pasti kenal versi namanya yang lebih singkat, lem super. Hari ini, lem super memiliki begitu banyak kegunaan dalam keamanan hingga sulit dipercaya kalau kita menemukan ini tanpa sengaja. Di tahun 1903, seorang ilmuwan bernama Edward Benedictus tanpa sengaja menjatuhkan sebuah botol. Dia perhatikan dan heran saat melihat perabot kaca itu cuma sedikit retak tapi bentuknya tetap bertahan. Dia kira benda itu akan pecah berkeping-keping. Karena penasaran dengan fitur tersembunyi ini, dia pelajari dan jadi tahu kalau yang menyatukan kaca itu adalah zat yang melapisi bagian dalam kaca. Tada! Begitulah manusia menemukan kaca pengaman.